Cek, cek. Cek, 1, 2, cek. Cek. Cek, 1, 2, cek.
We kindly request all participants to enter the meeting room. This event will be commenced shortly. Please mute or switch your mobile phone to silent mode. Your cooperation is greatly appreciated. Thank you. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and welcome to workshop in enhancing population and demographic data analysis. My name is Desta. On behalf of the organizing committee, I extend our appreciation for your presence today. I would like to extend our warm welcome to Bapak Ali Said, Director of Population and Labor Statistics Indonesia. Bapak Kyung Hoon Nam, President Director of Korea Investment Sekuritas Indonesia. Bapak Song Mo Yang, Director of Online Business and Operation KISI. Bapak Yong Tae Cho, Professor at Seoul National University, as well as Director, SNU Population Policy Research Center. Duyon Kim, Researcher, SNU Population Research Center. Bapak Idewa Gede Karmawisana, Director of Lembaga Demografi of University of Indonesia. Bapak Turo Wongkaren, Head of Institute of Advanced Studies, Economic and Business, University of Indonesia. Represent Dean of Faculty of Economic and Business, University of Indonesia. All speakers from Statistics Indonesia, Demographic Institute, and University of Indonesia. As well as all participants from all Statistics Indonesia, ministries, agencies, Demographic Institute of the University Indonesia, and Gajah Mada University who are attending offline and online. Ladies and gentlemen, next we will sing the national anthem Indonesia Raya. Everyone is kindly requested to stand.
Ladies and gentlemen, the availability of accurate and up-to-date data is crucial foundation for evidence-based planning and evaluation of development programs. In efforts to strengthen the population statistics system in Indonesia, this has been achieved through collaboration between Statistics Indonesia, SNU, Demografi Institute, and KISI, manifested in the form of population training held from January 13 to 17, 2025 in Seoul, South Korea. Building on the success of population training, today's will be held to deepen the understanding of population statistic literacy among academics and the general public, while also strengthening collaboration between government, academia, and private sectors. Before we continue with the next session, let's watch a population training video in Seoul, South Korea. Hello, my name is Young-tae Cho, and I am a professor at School of Public Health, Seoul National University. And I am also a demographer, and I'm one of the persons who organized this workshop. So first, Indonesia, BPS, and Korea, Seoul National University, we had a first workshop on population statistics. Population statistics is always very important because population is the basic of society and the social progress and innovation. So in Indonesia, I believe that BPS, role of BPS is very, very important for the social development and economic growth, because BPS should produce accurate and very comprehensive statistics on population and how we do that. And that's what we try to learn and communicate each other on this at this workshop. We are going to have a post-workshop in Jakarta in February, and we believe that our workshop here at SNU, Seoul National University, it is a kind of milestone and the beginning, the
opportunity to have a longer the collaboration between BPS and Seoul National University. And then the implementation, how we are going to implement what we learn each other to Korea and Indonesia. It's very important for the future of these two countries, and we believe that a post-workshop, and maybe we're going to have a second workshop too, so that will be very beneficial to both institutions and to both countries. So I hope that we all learn a lot each other, and then our relations go forever. Thank you very much. Please give applause. Honorable ladies and gentlemen, in this session I would like to invite Ibu Dia Ikawati, Associate Statistician at Directorate of Population and Labor Statistics, Statistics Indonesia, as well as team leader of this project to deliver the report from the organizing committee. Ibu Dia, the floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu peserta workshop yang berbahagia. Good morning everyone. Distinguished guests, ladies and gentlemen, my name is Dia Ikawati. I am Associate Statistician at Directorate of Population and Labor Statistics, Statistics Indonesia, and I am honored to present the organization committee report for this workshop on enhancing population and demographic data analysis. This workshop serves as a post-training activity following our seminar and study visit to South Korea. It aims to reinforce our knowledge and also enhance our capabilities in population and demographic data analysis. And first of all, allow me to acknowledge and extend my sincere gratitude to our distinguished guests. The first, of course, our Director of Population and Labor Statistics of BPS Statistics Indonesia, Bapak Ali Said. Bapak Kyung Hunam, the President Director of KISI. Bapak Song Muyang, the Director of Online Business and Operation of KISI. Prof. Yong Tae-cho, the one and only, the professor at Seoul National University and also the director at SNU Population Research Center. And Ms. Dooyeon Kim, the very special one, the researcher at Seoul National University Population Research Center. And also Bapak Turo Selritz Wongkaren, the head of the Institute of Advanced Studies in Economic and Business, University of Indonesia. Bapak Idewa Gede Karmawisana, the head of LDUI, University of Indonesia, the representative of BPS Statistics Indonesia, and also our colleague from Bappenas, BKKBN, Kemenko PMK, IPADI, and also the Indonesian Population Coalition, and PSKK UGM. And all esteemed participants joining us today, whether offline or also online through Zoom and also through YouTube. This workshop is conducted in a hybrid format, which participants attending both offline and also online. The offline participants include representatives from BPS Statistics Indonesia, 42 participants, and also from the LDUI, Seoul National University, KISI, Bappenas, BKKBN, Kemenko PMK, IPADI, and also the Indonesian Population Coalition. Meanwhile, our online participants come from BPS at the provincial level, which are in 34 provinces, and also in the district level, which are 514 districts. And also the PSKK UGM and also the academia and the student from University of Indonesia also join us through online. This event is hosted at Asli Wahid Hasim Hotel Jakarta and is made possible, of course, through the collaboration of KISI and also BPS, Seoul National University, and also with LDUI.
The key objective of this workshop are disseminating new knowledge and also to enhance the quality of population statistics and also strengthening human resource capacity in population statistics, applying household projection method based on insight gained from our study visit to South Korea that has not been implemented in BPS Statistics Indonesia. That's why it is very important, and we will learn in this two-day workshop. How to improve population statistic literacy also among academics and also the general public. This is our goal as well. And fostering collaboration between not only among government, but also academia and also the private sector. And in here, of course, with KISI. And the expected outcome include to produce more accurate and also reliable population statistics, advanced expertise among participants that contributing to BPS capacity building not only in the central level, but also in the regional level. And it hopefully could be successfully implemented, the household projection technique, leading to precise demographic insight in the future. And increase awareness among academic and policymakers about the importance of population statistics as the evidence-based policy making. And the last is how to stronger partnership to support the Indonesian aspiration toward the goal Indonesia in 2045. We are honored to have distinguished keynote speakers for this workshop. The first one is Bapak Ali Said, the Director of Population and Labor Statistics. And the next one is Bapak Kyung Hun Nam, the President Director of KISI. And the third one will be Prof. Yong Tae Cho, the Director of Population and Policy Research Center and Professor at SNU. And the last one will be Bapak Idewa Gede Karmawisana, the Head of Demographic Institute, University of Indonesia. Hopefully their insight will provide valuable perspective and also population statistics and also on demographic statistics. This workshop also features speakers that already got training in South Korea. And as you can see in the slide, you can see, yeah, I'm one of the member of the trainers, so I will be deliver one of the material in this training. And the second one is Ibu Sri Wahyuni. 7 of us come from BPS Statistics Indonesia, and one come from the researcher from LDUI. And the third one is Bapak Dendi Handiatmo. And the next one is Bapak Parwoto, and also this is the special trainer that come from the district level. This is the head of statistics office from Lubuk Linggau City. Very special. We invite him because he already got the training from South Korea. Bapak Uraina Fiandi, welcome Bapak. And the next one also Ibu Putrisia Sintesa from BPS Statistics Indonesia. And the last one from BPS Statistics Indonesia is Bapak Ihsan Fahmi, also the project leader of this training as well. And the last one is Ibu Karisma Maharini from the LDUI. Hopefully the material and the presentation that we would like to deliver in the next session could deeper our understanding not only in the aging population, but also in the population projection and also household projection. The first day of the workshop, which is today on 17th of February, includes the opening ceremony right now, and this will be continued by the very special session, which is the opening lecture from Prof. Yong Tae Cho from Seoul National University. He will deliver about the importance of population and also household projection for public policy and development planning. And the next one, after that, we will follow that by presentation on the aging population from BPS Statistics Indonesia and LDUI. And today, there will be a wrap-up session summarizing the key takeaways. We hope that today's discussion will provide a solid foundation for the practical session. And also, the interesting one is, in the end of the day, there will be quiz for all the participants, not only who come offline, but also online. We will select the winner
not only who come to this hotel, but also through Zoom and also YouTube. And on the second day, on the 18th February 2025, the focus will be on practical application. The first one is presentation of population projection and also household projection by expert from BPS. And also hand-on calculation exercise. We will do the exercise of household projection. And there will be closing ceremony featuring up a follow plan by the Director of Population and Labor Statistics, Bapak Ali Said. And also the last one will be closing remarks. Hopefully this event will ensure that participants not only understand theoretical concept, but also gain hand-on expertise, experience in demographic data analysis. So to be concluded, this workshop is a crucial step in strengthening Indonesia's population and demographic data analysis capacity. And lastly, we extend our sincere gratitude, the first one, of course, for KISI for this fully support, so the training not only in Korea, but also Korea can come to realize. And the second one, of course, for the Prof. Yong Tae Cho from Seoul National University for the collaborating, for making this even possible, and also to LDUI as well. Hopefully, that knowledge shared during the workshop will contribute to better policy planning and implementation in Indonesia. Thank you, and we look forward to an engaging and productive workshop. Good morning, everyone. Thank you, Ibu Dia. Now, as we move forward, we are about to hearing remarks from President Director of Korea Investment and Sekuritas Indonesia, KISI, Bapak Kyung Hoon Nam. Bapak Kyung Hoon Nam, the floor is yours. Hi, good morning. It is a true pleasure to be here with you today, and it's truly an honor for us to be able to contribute as a sponsor for this partnership. First of all, I'd like to extend my sincere gratitude to the Seoul National. Oh, sorry. Thank you so much. To the Seoul National University, and especially to the Professor Jo Yong-tae, Director of the Seoul National University Population Research Center, for entrusting us, the Korea Investment and Securities Indonesia, to be part of these meaningful cooperations, facilitating exchanges between Seoul National University and Universitas Indonesia and Badan Pusat Statistics. I also like to deliver my warmest greetings to Bapak Ali Said, Director of the Population and the Labor Statistics, and Bapak Turo Sulit Wangkaren, Head of the Institute of the Advanced Studies in Economics and Business, the Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Indonesia, and Bapak Ide Gede Karma Wisana, the Director of the Lembaga Demografi, Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Indonesia. Last month in January, our colleagues from the Badan Pusat Statistics and Universitas Indonesia visited Korea to extend seminars to have more in-depth exchanges about population statistics. Moreover, they also visit our headquarters of Korea Investment and Securities to get insight on the value of the statistical information from business practitioners. I hope all the experience acquired through the studies conducted last month will be meaningful toward the enhancement of the demographic statistics in Indonesia. This year marks the 7th year since we, Korea Investment and Securities Indonesia, started our operation in Indonesia. During the last 7 years, we never doubt the potential of the Indonesia to become a true economic powerhouse
in the world. As a foreign investment companies, we are deeply committed to contributing to the Indonesia's financial ecosystem. Beyond just growing our business here in Indonesia, we see our roles as a partner in empowering individuals and communities in Indonesia. Financial literacy is the cornerstone of the thriving economies. And we also believe to improve the financial literacy in Indonesia, that's the role of the BPS, which is very crucial. More established demographic information is going to be a big help for us in understanding Indonesia's economic landscape, by which we can drive more informed and effective financial education initiatives, improve accessibility to financial services, and create a more suitable and building an inclusive and sustainable financial system for Indonesia. Lastly, I'd like to once again thank you everyone here who have worked hard during the first phases of the project. And let's prepare our best so the second batch can be as or even more meaningful for all of us. We, the Korean Investment and Securities Indonesia, will always give our best to support our partnership. Thank you so much. Thank you, Bapak Kyung Hun Nam. For the next agenda, I would like to invite Professor at Seoul National University as well as Director SNU Population Policy Research Center, Bapak Yong Tae-cho, to deliver his remark. Bapak Yong Tae-cho, the floor is yours. Selamat pagi. Yes. First, I sincerely congratulate and thank you for organizing this post-training workshop following our workshop on population statistics held in Korea last month. Everyone here understands how crucial or how important population statistics are when the government try to make and develop the policies for people. We all hope that the government and parliament and the general public recognize the importance of population statistics, just like we do. However, the reality is not really going that direction, and Korea was not an exception. So as a demographer, I believe that the best way for governments, policymakers, business people, and individuals to fully utilize population statistics in the process of policy making, market strategies, and everyday decision-making process is to produce statistics that are both accurate and applicable. The workshop held in January at Seoul National University and Statistics Korea, the so-called COSTAT, along with today's post-workshop, today and tomorrow's post-workshop, is a critical step toward achieving this goal. So we all know that the bilateral collaboration between the two countries, Indonesia and Korea, across the government and also across the business and across the human resources will continue to expand and grow. At that time, diverse and accurate population statistics will serve as the foundation for effective collaboration. To all central and regional population statistics officers and experts participating in today's workshop, online or offline, I encourage you to take pride in you and your work and embrace your sense of mission. I would like to express my deepest gratitude to
first to Kishi, that for their generous sponsorship. Without the sponsorship, without their sponsorship, this event is not going to be possible. So I really thank that. And then I also sincerely appreciate Lembaga Demography at UI that for handling all the administrative matters, which is really hectic and burdenful. And as well as Dia from BPS and Doyun from Seoul National University for their dedication in facilitating all the communications. Finally, I would like to encourage all of you to engage in discussions actively today and tomorrow and try to gain valuable insights during the workshops. Many of you may feel that the workshop today and tomorrow is not enough to cover everything in depth. So that's why that as Mr. Nam Kyung-hoon just mentioned that KC will support us to have a second batch. So hopefully this will be held in Korea again in October, I believe. Either in October or maybe in November. So then more people from BPS and more people from UI can come and participate, and we all discuss together. So at that time, I guess we'll have more opportunities to discuss and then exchange. So let's make this today's venue and workshop more fruitful, and then try to get a better workshop in Korea in October and at the second batch. Thank you very much. Terima kasih. 감사합니다. 감사합니다. Terima kasih. Thank you, Professor Young Tae-cho. Next, I would like to invite Bapak Turo Setriswong Kareng, Head of Institute of Advanced Studies in Economic and Business University of Indonesia, representing of Faculty of Economic and the Dean and also the Vice Dean at the moment of Faculty of Economics and Business, UI, is in Jeddah. And the Vice Dean is somewhere else because already a previous engagement. It's very good for me. I'm very happy to be asked to do that because, as I mentioned before, I'm also a senior researcher at the Lembaga Demografi, and also I'm member of FMS, which is part of the BPS. So this is like part of my multiple identities here. So first, I would like to thank you, Prof. Cho Young-tae from Seoul National University, and also for Mr. I'm a little bit old, so I have to read carefully. Mr. Young Hoon Nam, President Director of KISI, and also Ms. Kim Do-yoon, and also Mr. Yang Sok-mo. Thank you, and also, of course, Pak Ali Said from BPS, and also Ibu Diah, who organized this event. This event is very important for me. I'm also demographer part-time, I must say like that. And population projection is very important for us. We already knew, at least our founders, I have to say, Professor Wijayuniti Sastro, as well as Professor Nathanael Iskandar, already knew the importance of the population to the development. And throughout the 70s, there are a lot of things that we tried
to reduce the population. However, unlike in the 70s, the situation today is very different. In the 70s, all efforts was focused on how to reduce the fertility rate. And today is actually the other way around. We have to make sure that the fertility rate, at least at national level and also for some provinces, still high enough to maintain, so we will have that net reproduction rate of 1. While some other provinces, we still have to reduce the population. This discrepancy, of course, make the task of BKKBN and other agencies related to population a little bit hard, because there is no way we can have only one policy that fits all, like in the previous years. And the population projection is also important for different matters. Not many people realize that population projection of Indonesia is actually the basis for all surveys that are done by BPS. So whenever we use Sakernas, the National Labor Force Survey, or the Susanas, the Social Economic Survey, they are all based on the population projection design. So if we actually do it wrongly, it's really going to affect the whole set of decision making. And part of it, and I'm glad that even though it's not mentioned here, that for the first time, Pa Ali and team is producing the national life table for Indonesia. Before that, we used the old style life table that was actually created in the 60s. And it's based actually on the situation of population in Europe or other places in the 50s. So the table itself was created in the 60s, but the situation was based on the 50s or even before. Now, by having the life table, the national life table, I'm hoping, or we are hoping, that the projection, population projection will be much accurate in the future. So I would like to thank whole people and organization who organized this workshop. Thank you for BPS, Budia especially, for doing this, and also for Lembaga Demografi, of course, who also participate in organizing this event, and for KISI, like mentioned before, without their sponsorship, this event is not going to happen. So thank you again, and hopefully this cooperation, coordination, and collaboration between two countries will be deeper, and Indonesian people will know Korea better, not simply as country that produce K-drama or K-pop. And the Korean people will know Indonesia more than a country that produce Kopiko. That's it. Thank you very much. Have a nice and successful workshop. Thank you. Thank you, Bapak Turo. Now, as we move forward, we are about to hear remarks and officially open the event from Director of Population and Labor Statistics, Statistics Indonesia, Bapak Ali Said. Bapak Ali Said, the floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi and very good morning to all of you. Apology from Pak Ateng Hartono, who is expected to deliver this opening remark, but there is an emergency meeting, so he couldn't join with us today. Honorable Mr. Yong Hun Nam, or Pak Eric Nam, President Director of PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, Mr. Sok Mo Yang,
Director of Online Business and Operation of PTKC, Professor Yong Tae Cho, Professor at Seoul National University, and the Director of Population Policy Research Center, Ms. Duyun Kim, researcher at Seoul National University, Population Research Center, Pak Turo Wongkaren, Kepala Institute of Advanced Studies in Economics and Business, UI, Bapak I Dewa Gede Karmawisana, Kepala Lembaga Demografi FEB-UI, teman-teman dari Badan Pusat Statistik, colleagues from Bapnas, BKBN, Kemenko PMK, IPADI, Koalisi Kependudukan, and then SKK UGM, and all participants who attend in person and also online. Let us extend our highest gratitude to the Almighty God, for it is by His grace and blessings that we are able to gather here for the workshop on enhancing population and demographic data analysis. Before we start, a quick thank you to LDUI in collaboration with BBS, Seoul National University, and KC for organizing this workshop. And this workshop is not merely a technical meeting to discuss statistical methodologies, rather it is part of a long journey to build stronger, more modern, and impactful population data system. Explore how high-quality statistics are not just numbers on paper, but serve as strategic tools for more inclusive development policies, more precise investment planning, and the formulation of strategies that are more adaptive to social and economic changes. As the National Statistical Agency, Statistik Indonesia plays a strategic role in providing accurate and reliable data to support national development planning. Under the law number 59/2024 on statistics, BPS is responsible for producing fundamental statistics, coordinating cross-sectoral statistic activities, and disseminating data to the public and other stakeholders. In the context of population dynamics, Indonesia is undergoing significant demographic changes. The population projection for 2025 estimates a total of around 284.4 million people, with the proportion of elderly population reaching about 12%. The increasing number of elderly people poses challenges in terms of the workforce sustainability, healthcare system, and social security programs. Additionally, the dependency ratio of 45 indicates that every 100 working age individuals support approximately 45 non-working age individuals, including the elderly and children. With a population structure still dominated by Generation Z generation, and millennials, Indonesia is currently benefiting from a demographic dividend. However, without proper management in education and employment, this demographic advantage could turn into a burden in the future as the elderly population continues to grow. These demographic dynamics also have a direct impact on Indonesian economic condition. Economic growth of 5.03% year-on-year in 2024 reflects a stable performance, but it must be maintained to sustain the needs of growing population. On the other hand, the unemployment rates of 4.91% as of August 2024 and the poverty rates of 8.57% as of September 2024 remain challenges, particularly for the productive age population, which plays a crucial role in ensuring economic sustainability in the future. As the primary data provider, BPS remains committed to producing high-quality statistics to support effective policymaking. With accurate and integrated data, Indonesia can be better prepared to face various demographic and economic challenges, ultimately achieving inclusive and sustainable development. Distinguished guests, ladies and gentlemen, in the National Long-Term Development Plan 2025-2030,
45, SASIC play a crucial role in shaping evidence-based policymaking. BPS now assumes 4 increasing expansive key rules. The first is measuring 45 key national development plan indicators. These indicators span various strategic sectors, including population and labor market data, essential for workforce planning, education, health and social welfare indicators, economic statistics such as inflation and economic growth, forming a foundation for fiscal planning and investment strategies. The second, establishing a unified data repository as the national statistics reference. Currently, data is dispersed across various institutions, often leading to inconsistency between agencies. The benefit of a unified data repository include more integrated policy making, increased efficiency in data utilization, and improve transparency and accuracy of national statistics. The third, implementing an integrated electronic system for statistical data management. BPS has begun adopting digital technology-driven approach to support faster and more accurate statistics. The fourth, advancing toward world-class statistics. BPS continues to enhance statistical methodologies to align with international standards, including the preparation of the 2030 population census, which integrates register-based data, hopefully. However, achieving this transformation requires collaboration. BPS cannot work alone. Partnership with various stakeholders, including the private sector and academia, are essential to strengthening data and analytical capacity. Distinguished guests, ladies and gentlemen, one example of an ongoing strategic collaboration is the partners in Indonesia. This collaboration is crucial in several aspects. The first, enhancing BPS human resource capacity to improve the quality of population and demographic data through advanced data analysis and updated statistical method, and promoting the use of more accurate population data to support data-driven policy making. Through this collaboration, not only does BPS benefit, but the private sector also gains the access to more accurate and predictive data for their investment planning. In the effort to strengthen the availability has become increasingly vital. Indonesia, in partnership with various academic institutions and international organizations, such as Demografi Institute of University of Indonesia, Population Policy Research Center, Korea, Korea Investment and Securities Indonesia has established strategic cooperation to enhance data analysis capacity. One concrete outcome of this collaboration was the seminar and study visit on population statistics held from January 13 to 17, 2025 in South Korea. In cooperation with, on this initiative, we are organizing the workshop on enhancing population data analysis, a two-day event on this today, February 17 to 18, 2025 in Jakarta. This workshop aims to improve statistical literacy on population data among academia and the general public, while also strengthening synergy between the government, academia, and the private sector for more effective utilization of population data. I hope after this workshop, we can all produce in-depth analysis on the impact of aging on the workforce, social security, and the economy. Strengthening cross-sector collaboration in integrating elderly population data into national development strategies will be essential. Disseminating this finding to local government is expected to encourage more targeted policies. Meanwhile, the application of household projection techniques will support planning in housing, education, and healthcare. Collaboration with regional institutions is also crucial to ensure
data-driven regional development alongside improving the quality of household survey to produce more accurate analysis. With innovation, collaboration, and strong commitment, we can elevate Indonesia's population statistic to a higher level, making a broad impact on national development policies as we move towards Indonesia Emas 2045. With that, I declare this workshop officially open. I wish you all a productive and engaging workshop, and thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bapak Ali. The next agenda, there will be a presentation of a token of appreciation by the Director of Population and Labor Statistics from BPS. To Bapak Kyung Hun Nam, Bapak Turo Selrits Mongkareng, Bapak Sok Moyang, Bapak Yong Techo, Ibu Duyon Kim, and also Bapak Ali, please come forward. And also Pak Dewa, please come forward. First, the token of appreciation will be presented to Mr. Kyung Hun Nam, President Director of Korea Investment Sekuritas Indonesia. Mr. Ali atau Bapak Ali, kindly present the token to Bapak Kyung Hun Nam. Second, the token appreciation will be presented to Bapak Turo Setlis Mongkareng, Head of Institute of Advanced Studies in Economic and Business. Bapak Ali, kindly present the token to Bapak Turo. Yep. Next, the token of appreciation will be presented to Mr. Sok Moyang, Bapak Yong Techo, dan Ibu Doyun Kim. Ibu Dia kindly present the token to them. Next, we invite Bapak Igede Dewa to present the merchandise from LDUI. Okay. Okay, thank you. The next, we invite Bapak Igede Dewa Gede to present the merchandise from LDUI. Nanti gitu enggak ini berarti langsung ke photo session.
Okay, now let us proceed with the group photo session. Please stay. Then please, Budia to come forward. Okay. 3, 2, okay. Three, two, one. Okay. Next style, maybe. Sarangi. 3, 2, 1. Okay. Enough? Okay. We invite all the participants to come forward, please. To have a group photo session. Okay. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri, mungkin agar ya berdiri di tempat gitu, agar terlihat. Okay. 3, 2, 1. Smile. Next style maybe, Sarangi. 3, 2, 1. Okay. Okay, thank you so much. Okay, ladies and gentlemen, this event has officially opened. It is hoped that the collaboration between BPS, Demografi Institute, LDUI, SNU, KISI through advanced analysis and updated statistical methods can enhance the capacity of human research within BPS up to district level. With this comprehensive knowledge, the quality of population data can be improved. Ultimately, this will support better policy making and drive social and economic development in Indonesia. Now, we will have 15 minutes coffee break. So please make sure to return to this room at 10:35. Yep, please. We have a surprise for someone special. Birthday surprise for Ibu Dia Ikawati. Happy birthday to Kota you. Batu ini luasnya 199 km persegi. Jumlah penduduknya sekitar 220.000. Jumlah rumah tangganya sekitar 66.000. Nah, sebenarnya kalau dari segi jumlah kecamatan dengan desa di sini tidak banyak. Jumlah kecamatannya hanya 3. Kemudian jumlah desa kelurahan itu total ada 24.
Sebenarnya BPS Kota Batu tuh memulai pembinaan desa cantik tuh sejak 2021 ya. Kami memulainya di satu desa, Desa Pesanggerahan. Dan bersyukur sekali ternyata pembinaan yang kami lakukan di Desa Pesanggerahan itu ternyata mendapatkan apresiasi. Juga secara output itu perangkat desanya itu benar-benar jadi paham tentang bagaimana penyelenggaraan kegiatan statistik. Sebetulnya dasar pemikirannya itu ketika saya bisa melaporkan istilahnya lampit lahir, mati, pindah, dan datang setiap bulan kepada masyarakat, itu adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai pemerintah desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, itu berjalan, dan ketika di tahun 2013 itu terjadi letusan Gunung Kelut, nah kita itu bisa survive menjadi salah satu tempat evakuasinya. Jadi kita bikin pos di sini, dan itu kita bisa jalan lewat website dan sosial media pada saat itu. Nah, di situ saya merasakan bahwa sebuah website itu atau mungkin sosial media pada saat itu Facebook ya, itu penting. Dan akhirnya keluarlah website yang tampilannya lebih baru, lebih segar dan lebih informatif di tahun 2019. Dan di tahun 2021 BPS Kota Batu dalam tanda kutip di sini Bu Widi datang kepada saya, itu yang ngobrol bahwa Pak katanya punya website. 2 bulan setelahnya Bapak Sekretaris Utama ya datang ke sini untuk meninjau langsung, dan akhirnya kita ikut ke Desa Cantik. Yang jelas kami juga terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, kerjasamanya dengan BPS Kota Batu yang akhirnya di tahun 2021 Desa Pesanggerahan masuk 10 besar secara nasional. Kemudian dampak dari kami menerima penghargaan 10 besar itu sangat besar sekali di pemerintah Desa Pesanggerahan, terutama pengembangan kami berkaitan dengan aplikasi OpenSID. Aplikasi ini adalah terintegrasi dengan kegiatan yang ada di desa terkait pendataan di pemerintahan, dan pendataan penduduk, statistik maupun juga kesehatan. Itu semuanya masuk di aplikasi OpenSID. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, membangun engagement dengan desa, akhirnya ternyata ngena ya. Di 2022-2023 mereka tetap mengelola data dengan tetap berkonsultasi dengan BPS. Dan tahun ini di 2024 itu kami mencoba di 4 desa. Pojok statistik UMM itu kami kolaborasikan dengan desa cantiknya di 3 desa yang baru itu gitu. Pojok statistik di Kota Batu itu sebenarnya di tahun 2022 ya, kami diminta untuk mencari kampus partner, sebenarnya kampus yang bisa dijadikan kerjasama pojok statistik. Nah, kemudian kami coba lihat nih kampus sekitar kita yang kira-kira potensinya bagus. Kami lihat UMM ini potensial sekali, mahasiswanya banyak, kemudian program studinya walaupun nggak ada statistika, waktu itu kami kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan kebetulan sempat nih beberapa kali ngundang kami sebagai dosen tamu gitu, sebagai untuk ngasih kuliah umum. Jadi mulai di situ kami buka komunikasi akan mendirikan pojok statistik di UMM. Akhirnya itu di akhir tahun 2022 itu MOU antara BPS Kota Batu dengan FEB-UI itu pojok statistik akhirnya berdiri. Jadi keberadaan pojok statistik di sini memang sangat bermanfaat sekali. Banyak hal yang bisa dieksplor terkait dengan statistik. Khususnya di prodi kami itu kan memang banyak data-data yang terkait dengan BPS. Baik itu data-data terkait dengan kinerja ekonomi, kemudian sosial, termasuk di dalamnya ada kemiskinan, ada banyak hal yang bisa diekspor. Itu kebiasaan mahasiswa kita itulah. Jadi agen statistik itu ya enak sih Pak, banyak pengalaman, banyak cerita gitu, kayak kita tahu gimana proses kayak pengolahan data, cari data, jadi gimana prosesnya, awal muasal itu data itu ada gitu, itu banyak lika-liku lah Pak. Jadi dibilang senang ya senang, soalnya kita langsung turun ke lapangan gitu Pak. Pada tahun ini, Pojok Statistik Universitas Muhammadiyah Malang terus mengembangkan terkait kerjasama dan kolaborasi dengan Forum 1 Data Kota Batu, di mana tahun ini kita berfokus untuk membantu terkait reformasi birokrasi tematik, khususnya di bidang investasi desa. Tahun ini kita mengadakan
kerjasama untuk melakukan survei kelayakan investasi desa, di mana tahun ini kita integrasikan dengan program Desa Cinta Statistik. Selanjutnya, program di tahun depan kita akan terus fokus untuk berkolaborasi dengan Forum 1 Data Kota Batu untuk terus membantu pencapaian reformasi birokrasi tematik terutama di bidang kemiskinan. Jadi teman-teman di kantor itu sudah membuat satu dashboard. Seluruh kegiatan pekerjaan masuk di dashboard tersebut yang bernama coupling. Singkatannya adalah compile your principal link. Semua pekerjaan dari masing-masing tim. Nah, di BPS Kota Batu itu 19 orang ya. Ada 13 tim. Di masing-masing tim itu file arsip kegiatan, foto dan sebagainya ada di sana. Termasuk notulensi rapat dan kemudian jadwal kegiatan ke depan. Saya mentargetkan teman-teman ini betah di kantor gitu kan, nggak merasa dalam tekanan gitu kan. Lama-lama teman-teman itu merasa oh betah gitu. Bahkan ada beberapa teman yang dari jauh sebenarnya betah dengan walaupun rumahnya jauh, betah sekali bekerja di BPS Kota Batu. Ya, nama saya Pak Gana, jadi petani kecil-kecilan lah. Beras itu merupakan komoditas utama bagi masyarakat kita, sehingga peran beras itu sangat strategis. Data yang baik terkait dengan beras menjadi penting bagi kita, tidak hanya untuk tahu produksinya dan juga produktivitasnya, tentunya kita juga aware mengenai sumber pangan lainnya yang kita perlu dorong. Metode KSA ini didasarkan dengan objective measurement. Sekitar 6.000 lebih petugas langsung dengan memputu lokasi panen tersebut. Kalau remote itu kan dengan itu ke lokasi itu butuh biaya yang cukup besar. Earth observation data can greatly help the mapping of rice paddies, also in very remote areas. They can be used to disaggregate statistics, so to have information at more local level, and they can also support the timeliness of the production. Maka dengan menggunakan modeling dari Earth Observation ini kita langsung menggunakan citra satelit tadi yang bisa kita ukur setiap saat, sehingga dengan demikian dari sisi pembiayaan ini akan sangat efisien dan kita mengurangi berbagai pembiayaan yang diperlukan untuk para petugas di lapangan tadi. Nah, ini diganti semua dengan machine learning yang bisa melakukan penghitungan secara otomatis. The mixed method approach combine two techniques, which is area survey frame and the Earth observation. By combining field survey with the satellite imagery, this approach provides a more comprehensive and precise estimate of rice production. I work for ESCAP and I'm the Chief Technical Advisor on the Big Data project, working with Indonesia to support their work on one rice estimation. We have worked with FEO to bring in global experts from academia, government and the private sector, ensuring BPS have access to the latest insights and developments to further develop the mixed methods approach. My name is Wida Widyastuti. I am geospatial specialist in Statistics Indonesia. We conducted field validation activities in multiple regions across different islands in Indonesia. Field validation is crucial for evaluating the accuracy of the model. We need to ensure that the model's predictions align with the actual conditions.
Indonesia dengan ribuan desa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke memiliki potensi yang luar biasa. Namun, masih ada tantangan yang kita hadapi, yaitu kurangnya literasi statistik di tingkat desa kelurahan. Inilah alasan lahirnya program Desa Cantik, Desa Cinta Statistik. Program Desa Cantik adalah inisiatif Badan Pusat Statistik untuk meningkatkan literasi statistik di tingkat desa kelurahan di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah agar kualitas data di desa menjadi semakin berkualitas, yang akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan di desa kelurahan. Data adalah harta karun yang dapat membantu kita memahami kondisi di desa, mengidentifikasi masalah, dan menemukan solusi yang tepat. Dengan data yang akurat, kita dapat membangun desa yang lebih baik lagi. Program Desa Cantik dimulai pada tahun 2021 dengan membina 100 desa kelurahan dan terus berkembang. Hingga tahun ini, BPS telah membina lebih dari 2.000 desa kelurahan di seluruh Indonesia. Fokus program ini adalah menjadikan desa sebagai subjek dalam pengelolaan data, dengan pendampingan langsung oleh pejabat fungsional BPS Kabupaten Kota yang telah mendapatkan pelatihan khusus. Melalui program ini, perangkat desa kelurahan dilatih untuk memahami, mengelola, dan memanfaatkan data statistik sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan desa. Program Desa Cantik telah memberikan dampak nyata. Banyak desa kelurahan kini mampu menggunakan data untuk menyusun perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dari hasil pendataan potensi bimbing yang ada di Kelurahan Karangsari ini ternyata sangat bermanfaat bagi UMKM yang ada di Kelurahan Karangsari, terutama mengenai bagaimana mereka, para pelaku UMKM ini mengatur suplai stok untuk bahan baku produksi mereka. Melalui program Desa Cantik, kami pemerintah Desa Kukuh mampu menyelenggarakan kegiatan statistik dengan lebih baik. Kami dapat mengelola data dan informasi mengenai potensi desa yang ada, serta mengatasi permasalahan ketersediaan data dan informasi yang belum terdokumentasi secara periodik. Data dan informasi yang lengkap didukung dengan metadata yang jelas, memudahkan pihak eksternal untuk memahami dan menggunakan data dan informasi dari Desa Kukuh sebagai dasar perencanaan, evaluasi kegiatan, serta bahan kajian akademis atau penelitian. Kami melakukan perbaikan kualitas sajian statistik desa. Hal ini memberikan percaya diri pada kami dalam menyampaikan statistik kepada masyarakat dan tentunya memberikan pemahaman pentingnya kualitas data statistik yang disajikan pada level desa. Dari kegiatan ini, saya jadi tahu tentang cara mengumpulkan data secara langsung. Dan ini baru permulaan. Dengan data, desa bisa menjadi motor penggerak pembangunan nasional. Program Desa Cantik adalah langkah maju dalam mewujudkan desa kelurahan yang mandiri dan berdaya saing. Dengan data sebagai pedoman, kita dapat membangun masa depan yang lebih cerah bagi desa kelurahan. Statistik untuk desa, desa untuk Indonesia. Mari
mencatat Indonesia. We kindly request all participants to enter the meeting room. The event will continue shortly.
Ladies and gentlemen, we enter to the main station. We will hear presentation from two speakers. The first, Professor Yong Tae-cho on population and household projection, and the second one, Statistics Indonesia Team and Demografi Institute on aging population. For the first agenda will be delivered by Professor Yong Tae-cho from SNU to deliver on the importance of population or household projection for public policy and development planning. And in this session will be moderated by Ibu Dia Ikawati, Associate Statistician at Statistics Indonesia. Ibu Dia, please come forward and the floor is yours. Good morning, everyone, and welcome to this esteemed session. So actually it is a great honor for us because Prof. Yong Tae-cho would like to come and deliver the opening session, opening lecture in this workshop. Actually we just communicate informal and ask Prof. Jo to come to set the tone of this workshop. If he would like to deliver some insight from South Korea that can be implemented in Indonesia, and he is willing to deliver that, and we are truly honored for that, Prof. Jo. So this session will set the tone of this workshop on a crucial topic, which is population statistics and its role in public policy development. Of course, it is a great relevant and shaping evidence-based policy for development. And allow me to introduce myself, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Dia Ikawati, saya statistisi ahli madya dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS. Izinkan saya memandu acara pada pagi hari ini. Nanti materi akan disampaikan oleh Prof. Jo dalam bahasa Inggris, kemudian saya akan mencoba meresumekan secara singkat di akhir paparan beliau. Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu ataupun misalnya ingin ada yang bertanya, boleh menyampaikan dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia. Nanti saya akan bantu mentranslate ke dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, baik yang bergabung secara offline maupun online, diharapkan untuk dapat berpartisipasi secara aktif karena ini juga sesi yang sangat spesial. Expertnya, narasumbernya langsung hadir dari Korea gitu ya. Benar-benar khusus untuk acara kita, padahal beliau itu sebenarnya sudah full jadwalnya, harusnya berangkat ke Kamboja gitu, tapi diundur karena khusus untuk datang di workshop ini. Sehingga ini betapa pentingnya workshop ini, teman-teman mohon dapat menyimak dengan seksama. Jika ada pertanyaan dipersilahkan, nanti kita akan selesai jam 11.45. So now I would like to invite Prof. Yong Tae-cho to come to the stage. Please give a big applause and warm welcome everyone. So if we take a look at Prof. Jo, actually Pak Maliki from Bappenas said that he resembles Gong Yoo. The one who know Korean drama, of course, know Gong Yoo. But some of us actually said that, oh, Prof. Jo, you looks like Song Joong Ki. Isn't it right, everyone? Yeah. The professor, but still very young and very handsome. So, okay, joke aside, we sincerely acknowledge Prof. Jo's invaluable contribution in making the seminar and study visit to South Korea and also the post-training in Jakarta can be realized. Thank you very much, Prof. Jo. And also his dedication alongside the unwavering support from KISI, because it is fully supported by KISI, everyone. We would like to introduce, this is the private company which is
in investment and securities, but also in line with the national development in Indonesia. That's why the KISI also very supportive of this training. And the motto of KISI is true friends. Hopefully we can be true friends, Pak. And this could be continue on the batch 2 and the next batch and each year with the next topic that very important for BPS and also for DUI and for Indonesia. So everyone, without further ado, let us begin the insightful session, Prof. Jo. But first of all, allow me to briefly introduce our distinguished speaker today. Prof. Yong Tejo has been a professor of demography at Graduate School of Public Health at Seoul National University since 2004. And currently, he serves as the director of the SNU Population Policy Research Center. Prof. Cho and his research team academic interests include the fundamental cause of the lowest low fertility in Korea, measuring and analyzing a new concept of population, presenting population, the impact of population dynamics on future market change, and also demographic dividend issues for Vietnam and Indonesia. He achieved his PhD specializing in demography from the University of Texas, Austin in 2002. That's why his English is very good. And he served as a member of the Presidential Committee on Aging Society and Population Policy, and also a member of the National Economic Advisory Council in South Korea. So Prof. Jo, we are truly privileged to have you in here. And in this session, everyone, Prof. Jo will highlight the importance of population and also household projection in the public policy development and planning. Therefore, Prof. Jo Insight will provide us with deeper understanding of how demographic projection shape society, in the social and also in economic policies, as well as how we can anticipate future challenges and opportunities as well to reach the vision of Gold Indonesia in 2045. Now, without further delay, please, Prof. Jo, the floor is yours. Okay. You can Shall start by go? standing there. Yes. Yeah, sure. Thank you very much, Tia. You have 30 minutes to Okay. deliver the presentation, and after that, followed by discussion. All right. Thank you very much. As Tia introduced, I am a demographer and I am professor at Seoul National University. And today, I would like to talk about this topic here, the importance of population and household projection. Actually, as public officers, we know how important these population and household projections are. But in Korea, used to be that from the public sector, not public, the private sectors didn't really realize the importance of these projections. But now in Korea, most companies, including KISI and also like Hyundai Motor Group, Samsung and LG, they are all aware of how important the population and household projections are. So today I would like to talk about these issues, and then hopefully, another thing before I start, I have been working as the population policy advisor for Vietnam government. It's been already 8 years. When I first went to Vietnam, it was 2015. I had a sabbatical leave from my university. So I had 1 year that I could go everywhere that I wanted to go. And back then, Vietnam government, they have a general office for population and family planning. They invited me to come and join them for 1 year. So I went there. And the first thing, the general director told me was that we would like to look South Korea, not just the development issues, but also about the population issue. So that help us so we do not follow Korea case, because as you all know that Korea fertility rate is so low and the population aging is so rapid. So I try to help them. And now I'm very happy that the Vietnam government's population policy focus has been shifted from the family planning programs to development issue now. And I hope that also happens in Indonesia as well. So can you click on? Yeah.
Okay, so we all know that population or the people, the fundamental element of a society and the market is people. And the sum of the people, collection of the people are the population. So when let's say that we would like to learn or understand about the society or about the market, then of course we should learn or should know about the population. And population statistics is at the core of the population, the learning the population, because without the population statistics, there's no way that we know about or understand about the population. That means that there's no way that we're gonna know about the society and the market. And could you click? Okay, wait a minute. Yeah. Okay, I got it now. Okay. And why population projection is so important? As I just mentioned that population is the way to understand the society and the market. And population projection tells us about the future when it comes to 2050, then what the population size will be, what the population structure will be. So that means that they can tell us about the direction of where the society and market go to. So the population, another thing is the population projection is quite accurate in terms of the timing of change and the direction of change and the magnitude of change. So knowing how the population will change in the future means that we can predict how future society will go to and how the market in the future will be shaped. So, okay, I got it now. So why population projection, sorry. Okay, based on the population projections, we can plan for the future. Let's say if the population projection tell us that the future population doesn't look like something that we desire for. Okay, just like Korea. Right now, Korea has a really low fertility rate, and then the population shape, the pyramid of the shape in the future doesn't look like desirable. Then what we have to do is that we should prepare the policies to mitigate or slow down prevent such demographic changes. Or if the society shaped by future population trends differ significantly from today, then that means that we need a new type of a social system or a new type of institutions and policies so we can prepare in advance. So here's an example. This graph tells us that population size of Korea. So population size 2000 of Korea, it started from 47 million, and it increased to about 51 million in year 2020, and it started to decrease from then. So begin to decrease from 2021. So, and this is the result of population projections. 2021 is the first year the Korean population size will decrease. This actually been predicted about 25 years ago by this person. This is the news clip from year 1988, November 16. This is from KBS News 9. KBS is the Korea Broadcasting System. And this guy, well I shouldn't say this person, he is the main anchor. And he mentioned that population size will decrease from 2021. So 25 years ago, they already knew the population size of Korea will start to decrease in 2021, which is exactly correct. Okay, and how is it? Is it something that somehow they just made it correctly predict? No, this is population projections. Population projections, we cannot say like exact number. However, when the turn's gonna happen and in what magnitude, in what direction, more or less
accurately we can predict when it changes. What about from now on? Then the Korean population from now on, how it will change and when it's going to, the magnitude and when it's going to change. This population pyramid is constructed by Seoul National University Population Policy Research Center, us, not by the Korean Statistics Korea. We try to only include the Korean nationals. And then from here, right now, 2023, the population size is 51 million, and we will see how it's going to change. So let's see that. It's going up. That means the population is aging, and we have very narrow down here because of the low fertility. And as you see that, after 2050, the population really shrinks rapidly, and we expect that when it becomes 2100, Korean population is going to be slightly over 20 million. So starting from 50 million, and within 75 years, then it's going to become like 20 million only. So is it really going to happen, do you think, or it's just something that we just created? This is going to happen, right? So since we know what is going to happen in Korea in the future, we can come up with some kind of policies that tells us a lot of the implications of the policies. The first is that very narrow population size down here, that means why that created? Because it's because of the very low fertility rate. And some of you already know the fertility rate of Korea is lowest low in the world. And 2 years ago, it was 0.72. So that means TFR is 0.72. TFR Indonesia is 2.1, so which is desirable, the best number, 2.1. But in Korea, 2.1, we had only 1 year, 1983, and after that it decreased, and last year it became, 2 years ago, it became 0.72, which is lowest low. And that's going to continue. That makes this narrow population in the younger population. So that means we should come up with a population policy that can either prevent or at least mitigate the population change like this. So the Korean government, as you see that, they try to make the population change mitigation policies. And it was led by the President Committee on Aging, Society and Population Policy. This President Committee started from 2006. Okay, and then still it is ongoing, and as it says, the president of Korea is the committee chair. So that's the one direction of the population policy. But there is another direction, which is that policies for adjustment to new population structure and for planning for new society. So as I showed you that today's population and the future population shape will be totally different. That means Korean society will be totally different in the future, right? So that means that the system, policies, or institutions that run very well today is not going to run very well in the future. So that means that we have to prepare in advance what kind of social institutions or policies we'll need in the future. So that's why Korean government, they try to come up with the policies for adjustment or planning. Okay, so as I just mentioned, the policies that enable sustainable growth even in a super aged society, and policies for designing social systems that function well for a smaller population. Well, here the smaller population means that it's really, really small. So it's not going to be like Indonesia. So I'm quite sure that when, let's say, year 2100 comes, that maybe many of Koreans who are living in Korea maybe came from Indonesia. It's really possible. Okay. Anyway, so the Korean government, not just to mitigate, but also adjustment and for the planning, they try to make a new ministry. It's called the Ministry on Population Strategy and Planning. And they announced that this is, well, he used to be the
the Minister of Public Administration, and he mentioned, it was last July, he mentioned that Korean government is going to make a new ministry on population, strategy and planning, and the level is going to be Deputy Prime Minister level, which is very high level. Why that they try to make this new ministry? Because we realized that importance of adjustment and planning. And actually, I took some role, I played some role in preparation on this making the new ministry, because when President Yoon, right now he's in the process of impeachment, you probably know about the Korean politics. When he was elected as a president, he asked me to prepare for the new population policy, because everybody knew we have to raise the fertility rate. But not only that, but also we have to come up with some how we are going to adjust, how we are going to plan for the new society. So he asked me to prepare for the new plans. So that's why back then I led the task force team of population and future planning. There, I told the president that we need a new ministry, and the higher the better. So that's how we came up with this, as I said, this new ministry. Unfortunately, right now, this not working well because of the impeachment or the process. And hopefully, when we have a new president this year, I shouldn't say this because nobody knows, because the still impeachment trial is going on. But that's a political projection that I really do not know. But whoever becomes the president let's say President Yoon come back to his seat again, that still, I guess whoever becomes the president, they should go with this new direction. Okay? And now, let me talk about why the household projection is so important. Household, think about the markets, that which one is the basic element of consumption. So let's say you want to buy a house. How many bedrooms do you need? It depends on the size of your household, size of people who you live together with. What kind of a vehicle, what kind of new car that you need? If you are living with grandparents, parents, and you 3 generations together, probably you will need a 7-seat vehicle rather than just a 2-seat. So that means in the consumption, in the market, the household is very important. So that means how many households do we have in Jakarta, in Java, in Indonesia? That's a very important information for the private sectors. Not only that, but also in the public sectors. There's many policies that we implement, the target is not just the individual, but also household, right? So that's why a household is so important. So knowing how the household will change in the future, that means that we can better predict how future society and the market will transform. Then what kind of characteristics of the household that we should know? Not just the number of households, of course this is the most basic information. Not only that, but also we need information on the household size. So for instance, 1-person household, or 2-people household, or 3-people household, or 4-people household, and also a household composition. Does that include parents with children, so 2 generations, or does it include the grandparents, parents and children, 3 generations? And also the age of household head. So head of household, what's the age? Because we all know how people live is different by the generations. So Gen Z, how they live, and Gen X, how they live, and baby boomers, how they live, very different, right? So head of a household age really determines the life style of the household. So that's why household head, the age is very important characteristic. So these 4 characteristics are very essential when we try to estimate the number of households in a society. Korean government, but first let me talk. The number of households, that determines the
size of domestic market, right? And then these are the three, number 2, 3, and 4, that determine the patterns of consumption and the types of necessary policies. Korean government, Statistics Korea, now they provide the result of household projections, but not just the size of the total size of a household, but also they provide really various types of information on household. First, it says the number of private household by heads, sex, and age. Number of private household by head, sex, age, and marital status. Number of household by heads, age, and household type, and household size as well. So that means that if, let's say, I want to open a new business in one district in Jakarta, once we know how many households they have, but led by the age of the head of household and composition and the size of household and also marital status, that will tell us a lot about the market. Okay, so those are the information that Statistics Korea now provides to the general public. And here's a number. Number of household, head of household age 35 to 39, so young people. Total number of household started from over 2 million in 2000. It started to decrease. So right now we are here, 2025. The size is about 1.6 million. It will increase a little bit again, but it started to decrease again, and it will remain around 1.3 million from 2040. But we decompose this by the number of households. So by the number of households. So this gray line here, that's the household. The composition, the number of household, number of people who are living in a house is a 4-people household. Okay, so 4-people household started from over 1 million, but it decreased and decreased. But you see that this line here, the brown line here, is the 1-person household. So right now in Korea, 1-person household increase in this age group, and then it will increase to as you see that there is a crossover. So in Korea, that a lot of people, they start that when somebody is age around 30, mid-30s, then we automatically assume that they live together with their children. But in Korea, not anymore, because it has crossed over, and then now we have more 1-person household than household with family in that age group. So that tells us a lot of things in the market and also for the policymakers. So now, what about the household size in Indonesia? Does anybody know the household size? We know the population size, and I know that from this year that you are going to make a new household projections, but since everybody here, you are working in the BPS, local or central, so you should know the household size of Indonesia. What's the household size of Indonesia? Huh? 84 million. Last year. Yeah, the reason that I asked you that actually we tried to find that information from BPS webpage, but it was not published in the BPS webpage. So we first we got the information from the 2020 census, because census provided the whole entire country's number of households, and then from there we try to estimate and predict the future the household size of Indonesia. So right now we are here, as you mentioned that this is a projection conducted by us, SNU PPRC. So we do not know much about Indonesia. So you should probably know much better. However, we tried to, just with the base and limited information, we try to predict the household size in the future. So according to our projection, that this year
the size of household is going to be, as you mentioned, that it will be 84 million, and it will increase and increase. And so when it becomes 2037, so about 12 years from now on, then the household size will be over 100 million. So which is really a huge number. And when it becomes 2040, we expect that the household size will be 102 million. From 2022, by 18 years, there will be 29.1% increase. And this actually, we try to use a very conservative way of consumption, assumption to predict this future. Korea, from 2000 to 2018, same 18 years, there was 26% growth in the household size. That's the time the Korean economy just boomed. But as you see here, even though this is the projection conducted by Seoul National University, we expect that economy of Indonesia, at least just based on the household size, it should increase, it should develop, it should grow. Okay? What do you think? Do you think the number here is plausible or something that you cannot really believe? Nobody knows. Of course, nobody knows. So that means that that's the role of BPS, and that's the role of demography. What is it? Lembaga Demography, UI. Okay. Okay, so the importance of population and household projections to BPS. Let me first start with the household projections. To conduct the household projections, we need at least these three types of information. One is the population projection, which has to be very accurate, because without population projection, we cannot go to the household projection. So population projection has to be accurately conducted first. And the second information that we need is the basic information of the household. So census, we receive this information from census. So census, I know in Indonesia you have a census in every 10 years. And then this year is the what do you call it? Inter-census, yeah, inter-census population survey, yes. So this year is very important to attain this information. And the third one is that regularity of the household surveys. Because without the regular information, we cannot make the trend. To make the trend, we should have this regular information. What about the population projections? Population projections, as I said, that's the base of the household projection. So to have a household projection, we start with the population projection first. To have an accurate population projections, we need, first of all, accurate vital statistic, birth and death. I know in Indonesia that this year you are going to have a new life table of Indonesia, which is very important because a life table is the starting point of having the information for the population projections. So accurate vital statistic, this is necessary, and accurate migration statistics. I put domestic and international, both are very important. If we try to conduct the household and population projections only for the national level, then maybe international migration information is just enough. However, we would like to know more about Jakarta, more about Java, then we should have a domestic migration statistic. And then also regularity is very important. Now, this is my last slide that I stressed in my presentation that how important population and household projections are, not only for the policy purposes, but also for the economy of overall in the market. So the development issue is always very important for the government and the industries. To plan for the future development, we always need the population and household projections.
I know Indonesia, you are about to grow further, but somebody may ask you a question that when when economy of Indonesia will grow more? Well, let me give you the really frank vision or like ideas from Korean business people. You know, many Koreans, they try to compare Indonesia with Vietnam. One owner of a big corporation in Korea, he told me that he been to Indonesia many times, he been to Vietnam many times. He told me that Indonesia, 10 years ago, when I came to Indonesia, I felt that Indonesia has a potential to grow. 5 years ago, when I visited Indonesia, I felt the same. This year, I visited Indonesia again, I felt the same. But I would like to know when Indonesia will actually develop more and grow more. I do not know, because Indonesia always has potential. Vietnam, when I visited Vietnam 10 years ago, I couldn't see any potential. 5 years ago, I saw the potential that Vietnam will grow. But this year, I visited Vietnam, I felt like I need to invest more on Vietnam, because Vietnam shows us the growth curve, which is now like high rocketing. So that question, we should ask to ourselves, then when do you think that Indonesian economy will grow? Indonesia actually, in terms of GDP per capita, is higher than Vietnam, right? But in general, we really do not know. We don't see that. So when it's going to go further and higher up, we do not know. I think the population and household projection is at the core. And who creates the population and household projections? That's the BPS, us. We demographers, we do that. Okay? So that's why I always wanted to stress that BPS is at the heart of economy development and social growth. Okay? And hopefully that, in my the remark in the morning, I mentioned that all of you here, we are working in the BPS. We should be proud of what we do, our work, right? Because our work is the base, it becomes the baseline, and it gives the basic element of economic growth and the social growth development of this country. So hopefully that BPS take this role, and then SNU, PPRC, we will also do our best to support the BPS. And hopefully in 2027, I will have another sabbatical leave. So this time maybe BPS invites me, then I will come here and work with you for 1 year. Okay, thank you very much. Thank you, Prof. Cho, for the very insightful presentation. Yeah, we do agree that the population projection and household projection is the core for the economic development. How to, for the policy making, it is very important. And when you say that it is the household projection in 2025 is 84 million, right? And it's similar with the one that said by Pak Urai, but we cannot predict the future because we do understand that the household size could be changed, the household composition, and also the age of first marriage could be changed as well. That it could reflect in the household projection and also population projection. So it's very important. Let me summarize in bahasa, Prof. Cho, for the participants. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari presentasi Prof. Cho tadi, kita mendapatkan informasi yang sangat penting bahwa data kependudukan di sini menjadi sangat krusial di dalam memahami kondisi sosial dan ekonomi baik suatu wilayah maupun suatu negara. Sehingga perubahan baik dalam jumlah maupun struktur penduduk tentu saja secara langsung nantinya akan berpengaruh di dalam pengambilan kebijakan, di dalam pembangunan. Di sinilah peran proyeksi, baik proyeksi penduduk maupun proyeksi rumah tangga itu bisa membantu untuk memprediksi perubahan demografi di masa depan dan menjadi panduan di dalam perencanaan kebijakan.
Jika proyeksi menunjukkan tantangan demografi ke depan, maka intervensi kebijakan harus segera dibuat, seperti yang dilakukan juga oleh Korea, di mana TFR-nya itu sudah mencapai 0,72, kemudian pemerintah langsung membentuk yang namanya Presidential Committee on Aging Society and Population Policy, dan juga membentuk Ministry of Population Strategy and Planning. Itu juga sepertinya yang juga diadop oleh Indonesia, di mana TFR-nya sudah di replacement level, sehingga BKKBN ini ada teman dari BKKBN juga, nama BKKBN pun berubah, jadi tidak berfokus kepada family planning saja, tapi lebih berfokus kepada kependudukan, jadi lebih global. Kemudian juga bagaimana kita mengimplementasikan pengalaman dari Korea di Indonesia. Jadi kita harus lebih memperkuat pengumpulan data kependudukan. Karena di dalam menghasilkan proyeksi rumah tangga, data yang paling penting adalah yang pertama proyeksi penduduk. Nah dari sini itu diperoleh dari yang namanya survei sosial ekonomi. Sehingga kualitas dari survei tersebut juga harus ditingkatkan. Dan kedepannya kalau terkait dengan aging, kita harus bisa mempersiapkan diri menuju masyarakat yang menua dengan kebijakan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Ini adalah beberapa kesimpulan. Jadi Prof. Jo, I would like to inform you that the participant in Zoom is already 500 people, and in YouTube, give applause everyone, and the one that joined through YouTube is almost 1,000, so they are very excited for the presentation. And actually I already have one question through online, but first of all I would like to give the time to floor in here who come offline. Is there anyone who would like to ask something to Prof. Jo? Please, everyone, you could raise your hand. Okay, Mas Eri, is there another one? Okay, yeah, the next one Bapak yang pakai kacamata. Oke, nanti Mas Eri kalau bisa menyampaikan dalam bahasa Inggris, menyebutkan nama, asalnya dari mana, kemudian pertanyaannya mohon yang singkat, jelas, padat. Silahkan yang pertama Mas Eri. Thank you. Budia and Professor Cho. My name is Eri from BPS. I work in the same directorate with Budia. I involved in population projection in back to 2023. So my question is, how hard it is to make a household projection, because as we know, it is simply we can do the household projection by dividing or multiplying the number of dividing the number of population with the average of household member. But is there any other technique to do that? And I also aware that Australia has doing the household population projection by creating some I don't know, like regress the number of household from their previous censuses, but I don't know which method can suitable for Indonesia in terms of the availability in our data. Thank you. Okay, thank you Mas Eri. The next one is Bapak, dipersilahkan. Mohon menyebutkan namanya, mohon berdiri Bapak. Nama, asalnya dari mana, kemudian pertanyaannya yang singkat saja Bapak. Saya Muda Saputra dari Koalisi Kependudukan Indonesia. Saya sebetulnya pengen dapat amunisi kalau saya diskusi dengan teman-teman tentang proyeksi rumah tangga kan. Sebetulnya ada kegalauan saya karena rumah tangga di kita ini dengan berkembangnya waktu itu sebenarnya ada pergeseran ya. Kalau household menurut BPS kan sudah pasti ada definisinya ya. Paling enggak yang paling saya ingat itu satu rumah tangga. Dan adalah dengan pembuktian dokumen apa-apa gitu kan. Nah ini kalau
Sekarang ini kan kita sering lihat ya ada kos-kosan yang mereka ya 7-Eleven lah hidup bersama yang kayak begitu. Sebetulnya apa sih triknya supaya yang namanya proyeksi rumah tangga itu bisa juga mencerminkan atau mempredik hal seperti itu gitu loh. Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih Bapak. And the last question is through online, Prof. Cho. I think it's still in line with the question from Mas Eri. The question is from Diah Anissa Permatasari from BPS Situbondo in East Java. She would like to ask, what are the consequences of population or household projection on public policy other than the cost of public goods or services? Are there any consequences for the effectiveness of public policy itself? As the projection calculate also the unpredictable elements or parameter such as human behavior in the spread of technology or AI in the future. I think that's the three questions in this session because it's already 11:30. Maybe you could answer the three questions, Prof. Jo. The second one is actually the issue of household concept because the household concept in Indonesia, not only in Indonesia. What about the people who living together? Is it considered as a household? Because in our concept, in our survey, we consider them as a one household. If they live in one room, they live together, even though they are not related by family. Living together, not by marriage. So that's the problem. And what is the trick to project this household projection for this issue? I thank you very much for these three questions that I guess the first and the second question is in the same line. So the concept of households, to have a good household projections, conceptualized what household means in this society. That's the basic and step to do that. In Korea, we had the same kind of question long time ago, but now, well, let's say a lot of young generation born from rural area, they move to Seoul. So since they don't have much money to find the affordable place to live, so they try to live together in like one small house. So they are not family, but they just live together, but their lives are very independent to each other. So in that case, are they household or not? We had the same questions. Back then, we had a real hard time, but as now, the things change and people try to make one person stay in one room or one family member get together and make one household. So it became much easier these days, but I'm quite sure that in Indonesia, the conceptualization of household, I think is going to be very different from what Korea has. But there, still, the solution that Korean government, Korean Statistics Korea found was the head of household. So headship is very important in Korea. I know that some countries, like European countries, headship doesn't really been applicable in their setting. But in Indonesia, I'm sure that in Indonesia, in the family member who becomes the head of a family, in Korea, usually somebody who makes the final decision, of course, hidden, it's always mother or a wife makes the decision. However, who makes make the resources from outside, they become the head of household in general. So the highest contribution in economy? Economy or mostly economy. So that that person becomes a head of a household, and the household projects start from the head of a household, age, sex, and marital status. Okay, so that starts from there, and then to the method.
in Korean government, so far they use the head of house headship rate method. So have population projections and have information on the household, and we know the head of household, age, sex, marital status. So we can calculate the headship rates, and we started from there. But these days in Korean government, so far Korean government try to use some softwares. So there are several software that UN made, some software that Chinese government made. But the software, now Korean government do not use that anymore because the software does not reflect the real concept of household that's prevalent in Korea. So the software made by other countries is really not applicable. Well, so the Korean government now we're using the headship rate methods, and then I heard that now Statistics Korea, they try to use machine learning programs. So try to come up with a unique Korea specific method. So it's still ongoing. They haven't come up with a special method yet, but it's ongoing and the research going on. So I think in Indonesia, as you mentioned, that how we conceptualize the head of the household. Yeah. I think Indonesia, the BPS should come up with the answer. But head of household headship rate, to calculate through the headship rate method, that head of household information is very important. Yeah. And then regarding the human behaviors, the question on the third question, of course, this is always this kind of question arises, because how we are gonna know the people's behavior? Of course, it is going to change in the future, particularly, let's say, 50-year window, that we don't know how people will live in 50 years from now. However, still, what we try to predict is not the behavior itself. We just try to predict based on our experience so far. Then we predict. From there, things will change, but however, without any information, we just receive the future. It's not really good. It's much better for us to have a certain kind of information first and then face the future much better. So that's how we can prepare for the future in advance. So please use, and I think having this kind of concept is better than just asking a question that nobody knows what's going to happen in the future. Of course, nobody knows. It's a future. However, still, it's better for us to have a certain kind of a starting point of predicting the future, so which is the population and household projection. Yeah. Exactly. So do you think that the headship rate also applicable in the case of Indonesia? Oke, then seperti yang dijelaskan oleh Prof. Jo Bapak, jadi memang terkait dengan konsep rumah tangga sendiri itu sudah didefinisikan juga di dalam survei BPS, itu juga mengakomodir kondisi-kondisi yang dimana tinggal bersama meskipun bukan satu keluarga, dan itu juga sudah inline juga dengan konsep yang diterapkan di Korea. Kemudian juga di dalam penghitungan proyeksi rumah tangga itu di Korea menggunakan headship rate. Jadi bukan hanya cuma menghitung berapa sih proyeksi rumah tangga ke depannya, tapi juga mempertimbangkan umur, jenis kelamin, dan juga status perkawinan nantinya. Di dalam penghitungannya itu menggunakan namanya headship rate. Yang ini juga sudah dimodify oleh teman-teman, nantinya akan diajarkan besok. Itu sudah dimodify worksheet-nya dengan kondisi di Indonesia. Nanti bisa kita cermati dari worksheet tersebut itu apakah sudah mencerminkan kondisi di Indonesia. Dan terkait dengan machine learning tadi, sebenarnya yang diproyeksi adalah bukan behaviornya gitu, tapi dasarnya yang tepat, population projection, household projection, itu sebagai dasar gitu ya, untuk bisa memproyeksikan ke depannya, sedangkan machine learningnya itu hanya sebagai tool saja, nanti bisa dimanfaatkan untuk melakukan proyeksi, tapi bukan memprediksi behaviornya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya resumekan dari apa yang disampaikan oleh Prof. Jo. I think it's enough. Is that okay if there is another question from the online, because it's 11:39. I think it's enough for more question. This is question from YouTube. From Erika Santi from BPS Bandar Lampung.
What is the Korean government's policy to increase the number of households? Is there any specific policy to increase the number of households? Actually, maybe related to how to increase the TFR, the policy, because you cannot predict the number of households. Maybe. Well, actually, the number of households increase in Korea even today. Oh. Yeah, so we expect the number of households will increase up to 2040. Why is it increased? Because 4 people household divided, well, if they get married and they go outside, the children go outside, and so become one person household, and 2 people remaining the parents. So the number of households actually increases. Yeah. So, but as you mentioned that probably the person who asked the question have a question on the how Korean government to do to increase the fertility rate or the population size. Regarding the population size, there will be 2 ways to increase the population size. One is to have a higher fertility rate, and the second one is to have foreign people. We invite, attract more foreign people to come. Korean government, overall Korean society used to be, we are very proud of being one nation with one people. One like heritage, but now we don't say that this is the way to go in the future. So we try to open our door to attract more people from outside, particularly from Indonesia. So that's one direction, and another direction is to increase the boosting the childbearing. But this is the hardest part. It's people's mind changes and a lot of things changes. But at the core of this low fertility, the Korea, we see that the fundamental cause of this low fertility is the concentration of people within the metropolitan Seoul. So right now, 51% of Korean population reside within and outside of Seoul. So that means that you have too many people congested. That means you have to compete each other every day to commute to your work and go back to home. So everything is just competition. So when the competition rate is high, this is human beings are the same, just like the animals, that your competition is too high, your survival comes to first, or your reproduction first. Of course, survival comes first. So the Korean government now, they know why the fundamental cause of this low fertility in Korea. They try to disperse some resources from Seoul-centeredness to regions. But the Korean government, even though they try too hard, but it's not easy. But at least we know the way to go. So hopefully. And then another thing, because the size of cohort, I was born in 1972. Back then, 1 million people born. My daughter, born in 2005, second daughter, her cohort size is 440,000 only, so less than half, right? So that means that my cohort competition and my daughter's competition will be different. So when the competition becomes loose, then hopefully the fertility rate will increase. Yeah, so we expect that as a new PPRC, we expect that when it comes to around the mid-2030s, the TFR will increase to around the 1.0 level again. Yeah. And the last question, considering the condition in Indonesia, the TFR already 2.18, and also we already entered the aging population, more than 10%, because I think the aging population in Indonesia is at about 11%, the percentage of the aging population. So what is your suggestion to the government of Indonesia? Which one should we handle first? The aging issue, or maybe how to maintain the national fertility rate to improve the economy? Yeah, to improve the economy, I think population aging usually goes along with the welfare issue. So that because aged population, they are the people who will be dependent on the working age population. So when we stress too much on the population aging issues, then all the discourse goes in the direction of welfare. Welfare, we need tax, more tax.
to support them. So right now in Indonesia, I think it's better for us to mention or focus more on the fertility side and the working age population rather than the elderly. Of course, elderly is very important. However, when our economy grows further, then we will have more tax to support the elderly. So I think in Indonesia, we are at the stage of not just talking much about the aging population. I think it's better for us to stress more on the development issue. Oke, thank you very much Prof. Cho. So, Bapak Ibu sekalian, dengan mempertimbangkan kondisi di Indonesia, lebih baik kita lebih berfokus kepada penduduk usia produktif dan juga bagaimana memaintain TFR tadi. Karena kalau kita lebih berfokus kepada aging population, sedangkan itu adalah membutuhkan sumber daya yang lebih, karena nantinya akan seperti semacam insentif untuk lansia gitu, yang itu juga akan diperoleh dari penduduk usia produktif, sehingga akankah lebih baik kalau lebih berfokus kepada penduduk usia produktif, karena itulah nanti yang bisa menyumbang kepada kehidupan lansia ke depannya. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Once again, let's give a big applause to Prof. Cho. Thank you for your enlightening presentation, Prof. Cho, and thank you everyone for your active participation and contribution. Let's continue this discussion in the upcoming session. Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan di dalam memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Good afternoon everyone. Thank you, kamsahamnida. Thank you, kamsahamnida. Thank you, Professor Yong Tae-cho and also Budia for a very insightful discussion. So earlier it was mentioned that future projections serve as a guide for making current policies. Therefore, strengthening the collection of population data is also essential. Besides, we need to more focus on productive population than aging population to boost economic. Okay. Yeah, for ladies and gentlemen, before we proceeding to the next agenda, we will now take a lunch break. For your information, if you need mosque to pray, it is located in the basement, and also for restaurant, it is on the G floor. So you need to go down one floor from here, and then the lunch will start at 12 p.m. So you have to wait for a while. And please return to your seats here by 13:30 or 1:30 p.m. Yeah, thank you. Ya, nama saya Pagana, jadi petani kecil-kecilan lah. Beras itu merupakan komoditas utama bagi masyarakat kita, sehingga peran beras itu sangat strategis. Data yang baik terkait dengan beras menjadi penting bagi kita, tidak hanya untuk tahu produksinya dan juga produktivitasnya, tentunya kita juga aware mengenai sumber pangan lainnya yang kita perlu dorong. Metode KSA ini didasarkan dengan objective measurement. Kita 6.000 lebih petugas langsung dengan memfoto lokasi panen tersebut. Kalau remote itu kan dengan itu ke lokasi itu butuh biaya yang cukup besar. Earth observation data can greatly help the mapping of rice paddies, also in very remote areas. They can be used to disaggregate statistics, so to have information at more local level, and they can also support the timeliness of the production. Maka dengan menggunakan modeling dari Earth observation ini kita langsung menggunakan citra satelit tadi yang bisa kita ukur setiap saat, sehingga dengan demikian dari sisi pembiayaan ini akan sangat efisien dan kita mengurangi berbagai pembiayaan yang diperlukan untuk para petugas di lapangan tadi. Nah, ini diganti semua dengan machine learning yang bisa melakukan penghitungan secara otomatis. The mixed method approach combine two techniques, which is area sampling frame and the Earth observation.
By combining field survey with the satellite imagery, this approach provides a more comprehensive and precise estimate of rice production. I work for ESCAP and I'm the Chief Technical Advisor on the Big Data project, working with Indonesia to support their work on one rice estimation. We have worked with FEO to bring in global experts from academia, government and the private sector, ensuring BPS have access to the latest insights and developments to further develop the mixed methods approach. My name is Swida Widyasuti. I am geospatial specialist in Statistics Indonesia. We conducted field validation activities in multiple regions across different islands in Indonesia. Field validation is crucial for evaluating the accuracy of the model. We need to ensure that the model's predictions align with the actual conditions.
Tes. Tes 1 2 3 tes.
Cek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sudah mendapatkan energi lagi. Semoga di sesi yang kedua ini lebih semangat gitu ya. Karena kali ini kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya juga izin untuk menyampaikan dalam bahasa Indonesia begitu dalam MC-nya. Ya, untuk siang hari ini kita akan membahas mengenai aging population begitu. Kali ini akan ada 3 speakers, 3 pembicara, yaitu adalah Mbak Risma dari LDUI, kemudian Ibu Yuni dan juga Mbak Putri dari Badan Pusat Statistik gitu ya. Beliau-beliau yang kemarin sudah sempat mendapatkan training di Korea Selatan, jadi harapannya bisa membantu kita untuk lebih memahami gitu ya lebih dalam mengenai aging population ini gitu. Nah, untuk kesempatan siang hari ini akan dipandu oleh Ibu Maria Teti Nuryeti gitu, senior statistisi Madya dari Badan Pusat Statistik. Kepada Ibu Teti kami persilakan. Tepuk tangan yang meriah. Biar semangat gitu ya siang-siang. Nanti pantunnya saya minta Kak Monika dulu ya. Atau Kak Monika mau ngasih pantun? Ya, terima kasih Ibu moderator yang cantik dan baik hati. Oh iya, Ibu MC. Ternyata nggak pada tidur ya, masih menyimak. Baik. Harusnya Mbak Monik supply saya dengan pantun, jadi saya coba bikin pantun. Mohon maaf kalau agak-agak garing gitu ya pantunnya ya. Belum. Sabar. Cari contekan dulu. Nah ini dia. Ya, jalan-jalan ke Menteng. Jangan lupa beli ketan. Nggak maksud apa-apa sih. Workshop ini pasti terang kalau pesertanya nggak ketiduran. Oke, kita mulai sesi siang hari ini, sesi tidak ketiduran gitu ya. Sesi paparan mengenai aging. Jadi ada tiga pembicara kita nanti yang akan memaparkan tentang aging ya, kondisi aging di Indonesia. Ketiga pemapar ini keren dan hebat gitu ya. Jadi sebelum saya memanggil, saya panggil dengan pantun lagi gitu ya. Sorry Mbak Monik, pantun saya lagi banyak nih. Penduduk bertambah, dunia berubah. Beneran gak ya yang ini? Sebentar. Jadi ketawain dong, jadi grogi nih. Iya ini kayaknya. Data berkualitas, keputusan tepat. Analisis tajam, hasilnya kuat. Selamat datang di sesi hebat. Bersama belajar manfaat didapat. Kami panggil 3 pembicara, Ibu Risma dari LDUI, kemudian Bu Yuni dari BPS dan Bu Putri dari BPS juga. Silahkan.
Ini kayaknya mic-nya agak-agak cempreng ya, jadi suara saya kurang berwibawa ini. Ada mic yang bagusan nggak? Tes. Itu kayaknya agak ngebas tuh suaranya. Tes. Nah, ini baru enak. Baik, 3 pembicara hebat kita. Yang pertama Mbak Risma dari LDUI, selamat datang. Panggilnya Mbak aja ya, kayaknya tuaan saya kalau dari penampakannya. Baik Mbak Risma, dan Mbak Risma ini yang ngasih CV gitu ya ke saya, karena saya sudah dikasih, jadi saya wajib membaca. Dan teman saya yang 2 yang dari BPS ini nggak ngasih saya info apa-apa gitu. Jadi nanti saya nebak-nebak aja gitu ya. Silahkan mohon dikoreksi kalau saya salah. Jadi Mbak Risma dari LDUI, namanya panjang banget gitu ya. Ada yang tahu nama panjangnya? Ya, dicatat ya, karena ini nanti bagian dari kuis. Ya. Nama pembicara kita Mbak Igusti Agung Ayu Karisma Maharani Raijaya SEMEKK. Ada yang ingat nggak? Nggak ada, ya udah. Pendidikannya dari 2018 sampai 2020, Magister S2, Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kemudian dari tahun 2013 sampai dengan 2017, jadi mundur ya. Sarjana S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Proyeknya di sini cukup banyak, ya, dimulai dari dari September 2020 sampai Desember 2021. Tim pelaksana kerjasama dalam kegiatan penyusunan naskah akademik cadangan pangan pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, dan seterusnya gitu ya, sampai dengan Februari 2022 yang sekarang. Itu adalah tenaga ahli dan konsultan di Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kemudian untuk publikasinya ini juga cukup banyak, publish di Piramida volume 13 tahun 2017, yaitu faktor-faktor sosial ekonomi penyebab terjadinya kasus pelecehan seksual pada anak di Kota Denpasar. Dan yang terakhir publish di Journal of Air Pollution and Health, Indoor Air Quality Control at National Level Regulations, Special Case in Indonesia tahun 2023. Nah, itu adalah publikasi yang terakhir. Kemudian untuk organisasi di tahun 2015, ini Liaison Officer the Global Advanced Research Conference on Management and Business Studies, dan yang terakhir 2020 sampai 2024 member of Koalisi Kependudukan Indonesia di Provinsi Bali, yaitu Komisi 3 Analisis Mitigasi Sosial Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Karisma. Kemudian yang berikutnya Mbak Yuni Salma, statistisi ahli media di BPS. Kok ketawa? Emang Yuni apa? Oh iya. Maaf ya. Sri Wahyuni, kenapa jadi blank ya? Maaf. Untung ada yang ini ya, ada yang teliti ya. Iya, Sri Wahyuni, statistisi ahli, kayaknya seneng banget deh kalau ngelihat orang salah gitu ya. Bahagia banget gitu. Sri Wahyuni, statistisi ahli media di BPS. Kemudian kalau karir kayaknya sampai sekarang masih di BPS gitu ya.
setia di BPS, nggak tahu ke depannya mau setia sama siapa dia gitu kan. Kemudian kalau pendidikan terakhir dari IPB ya. Kemudian yang berikutnya Mbak Putri, Putri CIA kalau kata Mbak Momon gitu ya. Putri Sia Sintesa benar ya namanya ya, ya. Statistisi ahli muda di BPS, lulusan S2 MEKK, jadi sama dengan Mbak Rahma. Oh Mbak Risma, aduh saya nih kelemahannya gitu ya, susah banget gitu loh nginget-nginget nama, jadi biasa ingat rasa lupa nama gitu ya. Sudah cukup. Baik, kita mulai diskusi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan nggak ngantuk. Jadi yang hadir secara offline ini ada sekitar 200 orang. Kemudian di Zoom ada 500 ya, saya tadi dapat info. Lalu di YouTube ada sekitar 1000-an lebih ya, Mas Fahmi ya. Tadi informasinya seperti itu. Baik, kita sudah berkenalan dengan para pembicara kita. Sebelumnya izinkan dulu saya kenalin nama saya gitu ya, walaupun tadi sudah disebut-sebut gitu ya. Jadi panggilan beken saya Teti gitu, biar gampang diingat. Saya statistisi ahli media di BPS, sama-sama lulusan S2 juga gitu ya. Jadi kita hari ini akan membicarakan apa ya kira-kira ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi kita akan membicarakan yang namanya aging ya. Nah mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan aging gitu ya. Harapannya pada siang hari ini kita akan bisa mendapatkan bagaimana gambaran tentang aging population ya di negara kita khususnya di Indonesia. Bagaimana tantangan kemudian peluang di masa depan. Seperti kita ketahui bahwa populasi lansia di dunia ini terus meningkat. Tadi pagi Profesor Cho sudah menyampaikan bahwa proyeksi ke depannya itu aging population akan meningkat gitu ya. Dan sepertinya ini juga sedikit demi sedikit sudah kita rasakan gitu ya di negara kita. Nah, peningkatan populasi lansia ini tentu saja akan membawa implikasi khususnya di bidang kesehatan, kemudian ekonomi dan sosial. Nah, karena itu di dalam sesi ini selain kita akan mendapatkan gambaran bagaimana aging population di Indonesia, kita juga bisa sekaligus gitu ya bersiap-siap bagaimana nanti ketika kita memasuki aging itu sendiri gitu ya. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita lo aja kali gitu ya. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita dan masyarakat gitu ya dalam menghadapi perubahan, khususnya perubahan demografi ini, karena tua itu pasti gitu ya. Baik, mungkin dimulai dari Mbak Risma dulu barangkali ya. Silakan Mbak Risma. Baik, terima kasih Ibu moderator yang cantik. Selamat siang para hadirin yang telah datang dalam acara workshop siang hari ini. Mudah-mudahan setelah makan siang nggak ngantuk ya. Dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai lansia. Sebenarnya di sini saya seharusnya membawakan topik ini bersama Mbak Diah, tapi karena ada suatu dan lain hal, jadi akan di take over sama kita bertiga. Oke, baik. Untuk judul presentasi saya pada siang hari ini adalah potret penduduk lanjut usia di Indonesia
dan tantangan serta kebijakannya. Lanjut ke slide 2. Pada dasarnya lansia ini telah menjadi isu yang sangat penting di Indonesia karena salah satu visi Indonesia Emas tahun 2045 itu ada spesifik yang khusus untuk lansia. Isu strategis yang pertama adalah strategi transformasi sosial, yaitu perlindungan sosial yang adaptif untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk penduduk kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan yang inklusif. Di sana isu yang penting adalah kesempatan yang belum merata bagi penyandang disabilitas, lansia khususnya, serta kelompok rentan. Kemudian isu lain yang terkait dengan lansia adalah isu strategis mengenai ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, yaitu keluarga berkualitas serta kesetaraan gender dan masyarakat yang inklusif. Yang menjadi isu yang berhubungan khusus dengan lansia itu adalah pemenuhan hak dan perlindungan untuk lansia itu sendiri, kemudian pemberdayaan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan, peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan, serta penyediaan lingkungan pendukung bagi individu sesuai dengan karakteristik dan kebudayaannya. Kemudian highlight intervensi di sini adalah inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia, serta kelompok rentan. Kemudian selanjutnya, lansia dalam kerangka RPJPN dan RPJMN yang tertuang pada PN 4, yaitu memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan pemuda atau generasi milenial dan Gen Z dan penyandang disabilitas. Di sini juga ada turunan program pembangunan yang khusus untuk lansia, yang salah satu indikatornya adalah persentase lansia yang mendapat pendampingan. Kemudian juga ada turunan program pembangunannya, yaitu penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia. Dalam proses pembangunan itu salah satunya adalah salah satu indikatornya adalah persentase pemerintah provinsi yang melibatkan lansia dalam penyusunan kebijakan. Sebenarnya dalam dokumen RPJPN dan RPJMN ini, lansia menjadi suatu isu yang sangat penting. Karena nanti akan kita lihat yang telah dikatakan oleh Ibu Moderator juga bahwa persentase lansia di Indonesia setiap tahunnya dan akan meningkat. Dan nanti kita akan lihat data-data tren per tahunnya. Kemudian dalam rancangan akhir RPJPN 2025 sampai dengan tahun 2045 terdapat siklus dalam pembangunan manusia. Di sini berdasarkan dengan siklus hidup dari prenatal sampai dengan lansia sampai dengan nanti tutup usia. Di sini untuk perlindungan pembangunan manusia yang sepanjang hayat yang khusus untuk dewasa pada yang berumur 19 sampai dengan 59 tahun sampai dengan lansia itu adalah pembelajaran sepanjang hayat, long life learning. Kemudian ada jaminan ketenaga kerjaan. Nah, jaminan ketenaga kerjaan di sini adalah jaminan pekerjaan kemudian yang akan diterima mungkin pada saat lansia. Kemudian selain itu ada juga jaminan kesehatan nasional, pengendalian penyakit, bantuan gizi, bantuan sosial, asistensi dan rehabilitasi penyandang disabilitas. Sebenarnya Bappenas telah meluncurkan Stranas atau Strategi Nasional mengenai kelanjut usiaan di sini melalui Perpres nomor 88 pada tahun 2021. Langkah ini, Perpres ini diambil sebagai respon terhadap proyeksi peningkatan jumlah penduduk lansia di Indonesia yang pada tahun 2045 diperkirakan mencapai 20-25% dari total penduduk Indonesia. Kemudian, Indonesia juga diprediksikan menjadi negara dengan ekonomi lansia atau yang kita kenal dengan silver economy yang terbesar ketiga setelah Tiongkok dan Jepang. Selanjutnya,
Baik, selanjutnya saya akan memaparkan apa itu penduduk lanjut usia. Secara aritmatika, fenomena lansia merupakan fenomena meningkatnya proporsi individu lanjut usia yang berusia 65 tahun ke atas. Di sini ada definisi secara global dalam total populasi dengan klasifikasi umum adalah aging society, age society, dan super age society. Untuk aging society adalah ketika proporsi lansia sebesar 7 sampai dengan 13,9%. Berarti kalau nanti kita lihat untuk data lansia di Indonesia sudah masuk dalam kategori yang mana. Kemudian untuk age society, ketika proporsi lansia itu mencapai 14 sampai dengan 19% dari total dari proporsi penduduk lansia terhadap proporsi penduduk seluruh Indonesia. Kemudian untuk super age society itu adalah ketika proporsi lansia di atas 10%, seperti Korea pada tahun 2024 itu sudah lebih dari 20%. Kemudian secara sosial, lansia merupakan peningkatan yang signifikan dalam jumlah individu yang tidak aktif secara ekonomi atau memiliki kontribusi yang terbatas terhadap produksi yang mengarah pada perubahan besar dalam struktur dan sistem masyarakat. Kemudian, next slide. Jika kita melihat beberapa negara seperti Jepang, Vietnam, Thailand, serta Korea, di sini ada beberapa tren perkembangan lansia itu sendiri. Kita ketahui bahwa Jepang merupakan negara dengan populasi lansia tertinggi di dunia. Pada tahun 1985, Jepang sudah memiliki proyeksi penduduk 65 ke atas, itu sudah lebih dari 10%. Itu untuk pertama kalinya pada tahun 1985. Dan angka ini, proporsi lansia di Jepang terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2060 yang diperkirakan mencapai angka 38,1%. Kemudian Vietnam, pada tahun 2019 sendiri, Vietnam memiliki 11,85 penduduk berusia 65 tahun atau lebih. Perempuan lansia mencapai hampir 60% dari total penduduk lansia. Proporsi lansia di sini diperkirakan akan terus meningkat sampai dengan tahun 2060 itu sebesar 21,88%. Sampai kalau kita bulatkan itu 22%, dan akan menurun kembali mencapai 27, dan pada tahun 2069 mengalami peningkatan, ada typo, itu sebesar 27,11%. Kemudian bagaimana dengan Thailand? Di Thailand sendiri menjadi negara kedua di Asia Tenggara dalam hal proporsi penduduk lanjut usia yang mencapai 18% dari total penduduk itu di tahun 2020. Kemudian diproyeksikan pada 20 tahun ke depan proporsinya meningkat menjadi 31,4%, dan angka lansia yang tinggal sendiri dan tinggal hanya dengan pasangan relatif itu tinggi, seperti di Korea, sama halnya dengan di Korea. Lanjut lagi, perkembangan tren lansia di Korea. Seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa Korea sudah memasuki masa super age society itu pada tahun 2024. Korea masuk ke aging society itu pada tahun 2000. Kemudian age society pada tahun 2017, kemudian age society yaitu pada tahun 2024. Kemudian yang telah saya sampaikan sebelumnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98, ada sedikit perbedaan threshold untuk lansia, baik itu di Jepang, di Korea, dan di Indonesia. Kalau untuk di Jepang dan di Korea sendiri itu 65 tahun ke atas, 65 tahun dan 65 tahun ke atas itu dikatakan lansia. Tapi kalau di Indonesia kita mengacu pada undang-undang pada tahun 98 ini, Undang-Undang Nomor 13 ini, lansia merupakan seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun atau lebih. Kemudian menurut statistik penduduk lanjut usia yang dipublikasikan oleh BPS dalam satu dekade terakhir tahun 2002
tahun 2015 sampai dengan 2024, persentase lansia di Indonesia mengalami peningkatan hampir 4% hingga menjadi 12% pada tahun 2024. Kemudian selanjutnya adalah komposisi penduduk Indonesia menurut kelompok umur pada tahun 1971 sampai dengan tahun 2025. Di sini ada 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok muda. Kelompok muda yaitu 0 sampai 14 tahun yang paling bawah. Kemudian usia produktif yang berwarna oranye. 15 sampai 59 tahun dan lansia itu yang paling atas yang berumur 60 tahun ke atas. Kalau dilihat berdasarkan dengan tren sampai dengan tahun 2025, persentase lansia yang awalnya 44% menjadi 11,9% atau 12%, itu dalam kurun waktu tersebut itu sudah meningkat sebesar sampai 7%. Kemudian walaupun kita juga melihat bahwa umur usia muda yaitu 0 sampai 14% itu yang awalnya mencapai 44,1%, kemudian menurun menjadi 23,3%. Seperti itu. Lanjut. Baik. Selanjutnya adalah persentase penduduk lanjut usia 60 tahun ke atas di Indonesia berdasarkan dengan hasil SP tahun 71 sampai dengan tahun 2025. Sebenarnya kalau saya berbicara mengenai data-data yang dipublikasikan oleh BPS, seperti BPS akan pasti lebih tahu, sampai titik komanya juga pasti sebenarnya akan lebih tahu gitu. Tapi nanti kita sharing-sharing aja. Kalau dilihat untuk penduduk lanjut usia, itu dari tahun ke tahun, dari tahun 1971 sampai dengan tahun 2025, itu lansia perempuan pasti jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan laki-laki, seperti itu. Kemudian begitu juga dengan angka harapan hidup, kalau untuk perempuan biasanya lebih tinggi daripada laki-laki, itu banyak faktor yang mempengaruhi. Kemudian pada tahun 2025 ini sudah mencapai 12%. Baik, selanjutnya hasil proyeksi sensus penduduk pada tahun 2020, proyeksinya untuk pada tadi ini kayaknya sudah deh, presentasi penduduk lansia menunjukkan. Oke. Slide ini merupakan hasil proyeksi dari hasil SP tahun 2020 ya Mbak. Oke. Baik, di sini hasilnya juga perempuan itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki itu masih di 11,5%, kemudian untuk lansia udah 12,5%. Kalau untuk proyeksi sampai dengan tahun 2025-nya itu sama ya Mbak. Jika kita melihat untuk rasio ketergantungan usia penduduk muda, berdasarkan dengan komposisi penduduk Indonesia yang tadi, kalau dilihat resiko ketergantungan untuk usia ini, itu semakin lama semakin meningkat. Karena yang kita tahu juga, proporsi penduduk lansia semakin lama semakin meningkat. Next slide. Tidak lengkap rasanya kalau kita membicarakan lansia, tapi tidak membicarakan angka harapan hidup. Karena aging population sendiri itu adalah proses dari suatu transisi demografi. Penuaan penduduk terjadi karena tingkat fertilitas atau tingkat kelahiran yang rendah, dan angka kematian itu mengalami penurunan, dan angka harapan hidup yang semakin tinggi. Sebenarnya angka harapan hidup itu apa sih? Angka harapan hidup itu adalah perkiraan rata-rata lama hidup yang akan dicapai oleh penduduk sejak lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Sebenarnya kalau untuk angka harapan hidup sendiri merupakan salah satu indikator dari transformasi sosial dalam RPJPN tahun 2025 sampai dengan 2045. Dengan baseline-nya, angka harapan hidup di Indonesia itu pada tahun 2025 adalah 74,4 dan sasarannya pada tahun 2060 itu adalah 80 tahun. Nanti kita lihat bagaimana data di Indonesia.
Jika menurut hasil Indonesia Longitudinal Aging Survey yang dilakukan oleh Surveymeter, Lembaga Demografi beserta EDB, TFR di kawasan Asia Pasifik telah menurun, sama halnya seperti di Indonesia. Yang penurunan ini adalah sangat secara signifikan dalam kurun waktu 1 abad. Yang awalnya pada tahun 1963 TFR perempuan itu sebesar 6,0 dan menjadi 1,2 pada tahun 2022. Artinya apa? Setiap perempuan dalam suatu masa reproduksinya itu saat ini melahirkan 1 sampai 2 anak. Kemudian untuk angka harapan hidup berdasarkan dengan ILAS tahun 2023 juga telah meningkat selama 30 tahun. Dari 42,9 pada tahun 1950, kemudian menjadi 73 tahun pada tahun 2022. Itu untuk lansia di kawasan Asia dan Pasifik. Kemudian, angka harapan hidup Indonesia, jika kita melihat gambar yang di sebelahnya, angka harapan hidup di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan yang pada tahun 2015 itu sebesar 70,78 tahun, kemudian pada tahun 2024 itu sebesar 72,39 tahun. Walaupun dalam perkembangannya persentase lansia itu selalu meningkat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, kemudian mengalami penurunan, entah itu karena pandemi atau lain sebagainya, kemudian persentase lansia itu meningkat lagi sampai 12% pada tahun 2024. Namun, di sini ada tapinya nih, angka harapan hidup di Indonesia telah meningkat, tetapi peningkatan setiap 1 tahun umur penduduk itu belum tentu adalah penambahan usia hidup yang sehat. Artinya, jika misalnya lansia itu biasanya kalau semakin bertambahnya umur banyak sekali ada penyakit PTM, penyakit tidak menular maupun penyakit menular. Biasanya kalau lansia ini sudah mencapai batas angka harapan hidupnya, kemudian hidupnya berlanjut, bertambah, tapi belum tentu lansia itu dalam kondisi sehat. Bisa saja dalam kondisi stroke, hipertensi, seperti itu. Karena menurut ILAS 2023, setidaknya 64% dari pralansia dan 70% dari lansia telah didiagnosis setidaknya memiliki satu penyakit. Penyakit yang paling sering dilaporkan atau yang paling sering diderita oleh lansia itu sendiri adalah seperti MAH, gangguan pencernaan lainnya, kemudian hipertensi dan kolesterol yang tinggi. Kemudian selanjutnya, adalah skala intrinsik keterbatasan kapasitas penduduk Indonesia untuk lansia atau usia 60 tahun. Di sini saya hasil yang dihitung atau disampaikan oleh Prof. Tuning, salah satu peneliti senior di Lembaga Demografi, di sini berdasarkan dengan hasil SUPAS pada tahun 2015. Lansia yang banyak memiliki kesulitan atau tidak bisa sama sekali itu yang paling banyak tidak bisa berjalan atau melangkah. Hal ini jadi warning untuk kita semua. Lansia yang tidak bisa berjalan atau tidak bisa melangkah itu memerlukan caregiver, memerlukan pendamping. Berarti lansia itu tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari, aktivitas dasar seperti berjalan, mengambil air minum, bahkan mandi itu dia tidak bisa melakukan sendiri. Nah, di sini bisa jadi warning nih untuk caregiver. Caregiver di Indonesia itu sebaiknya sudah mulai melihat bahwa lansia itu semakin banyak dan ada warning tidak bisa sama sekali, berarti lansia itu tidak bisa sama sekali untuk berjalan dan harus ada yang memapah. Kemudian di tingkat banyak kesulitan adalah lansia berjalan juga, kemudian lansia yang keterbatasan secara visual yang tidak bisa melihat seperti itu. Kemudian selanjutnya
Tadi kita sudah berbicara mengenai keterbatasan, kemudian adalah prevalensi disabilitas penduduk Indonesia usia 60 tahun ke atas menurut usia dan jenis kelamin. Jelas di sini bahwa dari setiap kelompok umur, baik laki-laki dengan disabilitas maupun dengan perempuan disabilitas, itu lebih banyak perempuan yang disabilitas. Jadi perempuan lebih banyak disabilitas, tapi umur harapan hidupnya lebih tinggi, kemudian proporsi lansia perempuan juga lebih tinggi. Tetapi hal ini berarti bahwa memang lansia di Indonesia perempuan itu umurnya panjang, tetapi bisa saja mengalami salah satu diagnosis penyakit juga termasuk disabilitas. Makanya saya tekankan tadi, peran caregiver itu sangat-sangat diperlukan. Pada hasil SUPAS tahun 2015, perempuan dengan disabilitas itu untuk total mencapai 15,4% dari total lansia. Selanjutnya, jika kita berbicara mengenai peluang dan tantangan mengenai keterlibatan penduduk lansia dalam pembangunan menuju Indonesia Emas tahun 2025, tentu saja ada peluang dan pastinya kita akan menghadapi berbagai tantangan. Kalau untuk peluang yang pertama adalah dengan dukungan kebijakan yang tepat, lansia dapat berkontribusi dalam dunia kerja melalui program pensiun yang aktif, wirausaha lansia, kegiatan produktif yang berbasis komunitas. Kemudian lansia dapat menjadi agen perubahan dalam pembangunan masyarakat inklusif dan harmonis melalui nilai-nilai budaya, etika, dan norma sosial yang diwariskan kepada generasi muda. Bisa saja lansia itu berperan aktif, bisa menjadi wirausaha ataupun produktif secara ekonomi walaupun dia sudah memasuki masa retire atau masa pensiun, sudah memasuki masa lansia, dengan catatan lansia itu sehat. Bagaimana caranya lansia itu berkontribusi secara ekonomi, tetapi dia tidak sehat secara jasmani. Jadi ini adalah suatu tantangan, peluang, namun ini juga bisa menjadi tantangan untuk Indonesia. Tantangan selanjutnya adalah bertambahnya usia umumnya diiringi dengan penurunan kondisi fisik dan penurunan kondisi kesehatan yang berdampak pada penurunan kapabilitas dan meningkatnya ketergantungan terhadap pelayanan kesehatan. Selain masyarakat atau caregiver, yang menjadi tantangan kita adalah jaminan sosial kesehatan. Lansia itu mengalami penurunan kondisi fisik dan kesehatan, jadi lebih sering mengakses ke pelayanan kesehatan jika dibandingkan dengan penduduk usia produktif dan penduduk usia muda. Jadi di sini banyak sekali lansia yang memerlukan perawatan jangka panjang. Misalnya lansia yang pernah jatuh, kemudian ada cedera, tidak bisa berjalan, itu lansia memerlukan perawatan jangka panjang. Nah, informasi terakhir yang saya baca, mudah-mudahan nanti bisa Ibu Bapak ada yang punya update. PJP atau pelayanan jangka panjang itu belum tercover oleh BPJS kita. Mungkin nanti teman-teman ada update lagi kita bisa sharing. PJP perawatan jangka panjang itu belum tercover oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Mudah-mudahan nanti ada perkembangan atau perbaikan dari JKN, Jaminan Kesehatan kita, agar PJP ini bisa ditanggung. Karena biasanya kalau untuk lansia yang mengakses PJP itu memerlukan biaya yang besar. Sedangkan kalau kita lihat tadi, lansia itu kan semakin banyak, walaupun rasio ketergantungan penduduk usia muda kita juga tidak banyak, berarti penduduk produktif kita itu harus menanggung lansia juga, tetapi harus menanggung anaknya juga, seperti itu. Jadi jika jaminan kesehatan kita untuk lansia itu menjadi semakin baik, jadi beban untuk usia produktif itu juga semakin rendah dan out of pocket dalam kesehatan atau pelayanan kesehatan itu semakin kecil. Kemudian selanjutnya, peningkatan prevalensi penyakit degeneratif dan disabilitas membutuhkan pendampingan dan layanan perawatan jangka panjang atau PJP yang memadai seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian, penuaan penduduk akan meningkatkan beban pengeluaran negara dan individu dalam bidang kesehatan, jaminan sosial, serta kesejahteraan sosial. Sangat jelas, kalau untuk kesejahteraan sosial mungkin ada, kalau di Indonesia sendiri itu sebenarnya dalam survei ILAS, sebesar setengah dari lansia Indonesia itu tinggal di multigenerasi atau tinggal dengan
tinggal dengan pasangan, tinggal dengan anaknya, dan tinggal dengan cucunya. Otomatis yang bekerja itu pasti anaknya, dan anaknya itu harus menanggung orang tuanya dan menanggung anaknya. Itu menjadi dilema kalau untuk usia produktif, jadi sandwich generation seperti itu. Kemudian ini juga menjadi perhatian bahwa menurut survei ILAS tahun 2023, sebesar 14% itu lansia hidupnya sendiri. Dan itu kalau di hidupnya sendiri, lansia itu kan berarti penjagaannya atau caregiver itu tidak lagi berbasis kepada keluarga, anaknya ataupun cucunya, tapi berbasis kepada masyarakat. Sebenarnya kami Lembaga Demografi juga pernah turun ke lapangan. Ada nggak sih ingin meneliti bagaimana sih kader-kader lansia di Indonesia itu? Salah satu contohnya yaitu saya berkunjung ke Bali. Sebenarnya kader untuk lansia yang awalnya dijaga atau dijaga oleh keluarganya itu sudah berbasis ke masyarakat, entah itu tetangganya ataupun kader-kader lansia yang ada di lingkungannya, seperti itu. Kemudian perlu adanya kebijakan yang memperkuat sistem pensiun dan jaminan sosial agar lansia tetap memiliki keamanan ekonomi di masa tua. Ini menurut saya penting, banyak sekali isu yang ada di sini. Karena, teman-teman BPS, nanti mungkin bisa koreksi saya, pekerja di Indonesia itu masih didominasi dengan pekerja di sektor informal. Sektor informal itu kita masih belum tahu bagaimana sistem pensiunnya. Apakah dia ikut jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan atau tidak, ikut jaminan kesehatan atau tidak, dan itu bisa mempengaruhi dan menjadi tantangan di Indonesia. Kemudian strategi itu adalah bisa dari sinergitas antar pemerintah, sektor swasta, komunitas, dan keluarga dalam membangun kebijakan yang inklusif bagi lansia. Sebenarnya kalau untuk berbicara lansia, ini kita sudah selesai berbicara. Kemudian bagaimana kita bisa benar-benar mengetahui angka lansia di masa depan, dan kita harus mempersiapkan apa saja amunisi yang harus kita persiapkan untuk menghadapi lansia di masa depan. Itu salah satunya adalah dengan proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk itu kan nanti kita akan melihat itu apa-apa saja, maksudnya penduduk yang mana yang bertambah, penduduk mana yang bisa menjadi tanggungan, dan bagaimana kondisi-kondisi kesehatannya. Kemudian satu lagi tantangan. Tadi berdasarkan survei ILAS, setidaknya pralansia umur 45 sampai dengan 59 itu setidaknya memiliki satu penyakit bawaan, gitu, penyakit degeneratif. Entah itu penyakit menular atau penyakit tidak menular. Itu sebaiknya kita bisa melakukan screening kesehatan itu sebelum memasuki masa lanjut usia, agar kita mengetahui apa saja tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya terima kasih, sekian presentasi dari saya, selamat siang. Ya, tepuk tangan buat Mbak Risma. Menarik sekali ya, jadi yang tadi disampaikan oleh Mbak Risma memberikan kita insight ya, bahwa lansia makin lama persentasenya makin meningkat gitu ya. Indonesia sudah 12% gitu ya Mbak ya di tahun 2024 ini. Itu berarti sudah masuk ke mana? Aging society ya. Sudah masuk ke situ ya. Kemudian juga bahwa lansia kita itu lebih banyak perempuannya daripada laki-laki. Angka harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, berarti banyak lansia kita yang kondisinya itu kalau tadi disampaikan 70% lansia itu memiliki paling tidak satu gitu ya penyakit. Jadi diantaranya itu adalah paling banyak ada MAH, hipertensi, kolesterol gitu ya. Nah ini bisa menjadi persiapan buat kita gitu ya, atau saya yang mau memasuki masa lansia gitu.
siap-siap penyakitnya nanti mah, hipertensi, kolesterol gitu ya. Nah kalau kita udah tahu berarti kita udah paham gitu ya bagaimana cara menghindari ya atau usaha preventif dari menghindari penyakit-penyakit ini. Kemudian juga tadi kesulitan yang paling banyak dialami adalah tidak bisa berjalan atau melangkah. Yang ini mengakibatkan kebutuhan akan caregiver gitu ya yang makin tinggi. Sehingga memang ekonomi keperawatan nantinya itu menjadi isu yang paling penting gitu ya ke depannya nanti. Karena memang kalau kita lihat proyeksi penduduknya dunia ini itu menuju ke era lansia sepertinya. Ya, baik. Selanjutnya mungkin kita mendengarkan paparan dari dari Putri terlebih dahulu, bagaimana kondisi aging di Indonesia gitu ya. Silakan Mbak Putri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Izin saya melanjutkan paparan mengenai aging population ya. Melanjutkan paparan dari Mbak Risma, sebelumnya sudah banyak dibahas mengenai sedikit ya kondisi penduduk lanjut usia di Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan Mbak Risma, juga tadi ditambahkan poin-poinnya oleh Bu Teti, memang sekarang kita sudah memasuki masa-masa di mana penduduk lansia itu sudah di atas 12%. Nah, di slide selanjutnya ini menunjukkan perjalanan struktur penduduk di Indonesia melalui piramida penduduk. Jadi kita bisa lihat bersama bagaimana dari tahun 1971 sampai saat ini di tahun 2025 itu sudah terjadi pergeseran struktur komposisi penduduk di Indonesia. Dari awalnya pada tahun 1971 di mana kita bisa melihat piramida penduduk Indonesia itu masih berbentuk piramida ekspansif. Di mana penduduk usia mudanya itu masih banyak dan penduduk usia lanjut atau lansianya itu lebih sedikit. Tapi seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun kita melihat terjadi pergeseran-pergeseran. Jadi penduduk yang usia muda yang dulunya misalnya lahir di 1971 pastinya mereka akan terus bertumbuh sehingga masuk ke dalam kelompok umur lanjut usia. Mulai di tahun antara 2010 ya sampai 2025 sudah semakin cenderung mendekati menjadi model piramida stasioner. Nah, piramida stasioner ini di mana sudah semakin bertambahnya ya penduduk-penduduk yang tadinya hanya ada di usia muda, dia sudah terus bertumbuh ke atasnya sehingga merubah struktur dan komposisi penduduk tersebut. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat piramida penduduk ini sebenarnya bisa menggambarkan banyak hal. Jadi dalam satu gambar seperti ini aja kita bisa melihat perubahan struktur penduduk, pertumbuhan penduduk juga. Kita bisa lihat di mana garis kanan dan kirinya itu terus bertambah dari periode ke periode. Kita juga bisa melihat komposisi jenis kelamin. Jadi kiri dan kanan itu menunjukkan warna yang berbeda, itu menunjukkan jenis kelamin. Dan yang terakhir pastinya dari gambaran piramida penduduk ini yang kita bisa lihat dari 1971 sampai tahun 2025 itu mencerminkan tren demografi di masa depan. Di mana yang sampai saat ini penduduk lansia itu sudah semakin bertambah dan pastinya seiring dengan perubahan yang semakin baik di bidang kesehatan, menurunnya angka kelahiran dan perbaikan mungkin sosial ekonomi itu akan menyebabkan UHH atau umur harapan hidup itu semakin meningkat. Jadi lansia pun memiliki umur yang lebih panjang sehingga penduduk lansia meningkat sementara angka kelahirannya itu rendah. Jadi mungkin ke depannya akan berubah lagi nih strukturnya. Mungkin tadi yang menyaksikan di sesi pagi, Prof. Yongtae, saya bahas sedikit sudah menggambarkan ya piramida dari penduduk Korea Selatan itu sudah masuk ke bentuk konstruktif ya, di mana angka kelahiran di Korea Selatan itu sudah sangat rendah
dan penduduk lansianya itu sudah tinggi gitu. Jadi bentuk piramida untuk Korea Selatan sendiri sudah sangat berbeda dengan piramida penduduknya ada di Indonesia di tahun 2025 ini. Nah, pada slide ini menggambarkan komposisi dari lansia menurut jenis kelamin. Nah, di sini kita tetap memakai lansia batasnya itu 60 tahun ke atas ya, sesuai undang-undang yang sudah dijelaskan oleh Mbak Risma sebelumnya. Mungkin kalau di dunia itu secara internasional itu makanya 65 tahun ke atas, tapi di kita itu makanya 60 tahun ke atas. Di mana memang lansia itu lebih banyak di perempuan. Dan 63,7%-nya itu masih berada di usia 60 sampai 69 tahun. Lanjut. Selanjutnya di sini menggambarkan potret lansia menurut klasifikasi wilayah dan status perkawinannya. Gambar di kiri bisa kita lihat itu adalah gambaran bahwa lansia itu ternyata lebih banyak tinggalnya di perkotaan. Nah, sedangkan untuk kalau kita lihat secara keseluruhan nih, klasifikasi wilayah dan jenis kelamin yaitu 28%-nya itu adalah perempuan yang tinggal di perkotaan dan 26%-nya adalah laki-laki. Untuk pedesaan sendiri 23%-nya adalah perempuan dan 21%-nya adalah laki-laki. Gambaran lansia menurut status perkawinan bisa terlihat di gambar sebelah kanan, di mana ternyata sebagian besar atau lebih dari 60%, yaitu 63,33% lansia itu sudah berstatus kawin. Sedangkan 33,75% itu berstatus cerai mati. Jadi mungkin kebanyakan lansia sudah di 30%-an itu sudah ditinggal oleh pasangannya. Dan hanya sedikit 1,22% lansia yang belum kawin. Gambaran selanjutnya yaitu mengenai potret lansia menurut provinsi di Indonesia. Pada tahun 2020 sampai 2020 dan 2025 itu kita masih sama, ternyata 3 provinsi dengan persentase lansia yang tinggi itu masih ada di DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Jadi 3 provinsi ini memiliki persentase lansia yang tinggi. Jadi mungkin ke depannya pemerintah juga bisa menerapkan kebijakan-kebijakan yang bisa lebih lansia friendly, jadi memperhatikan lansia, mengingat penduduk lansianya sudah terus meningkat di 3 provinsi ini. Lanjut, untuk selanjutnya yaitu adalah lansia menurut hubungan dengan kepala rumah tangga. Nah, ini berdasarkan hasil LF, jadi 69,18% itu lansianya itu merupakan kepala rumah tangga. Mungkin wajar ya, karena orang tua itu biasanya menjadi kepala rumah tangga, tapi ada juga yang 30,82-nya itu pasangannya. Nah, kalau dilihat berdasarkan jenis kelamin itu kebanyakan yang menjadi kepala rumah tangga itu adalah laki-laki. Ya, itu juga saya rasa sesuai ya, bahwa memang biasanya laki-laki itu merupakan kepala rumah tangga gitu. Jadi kalau di perempuan lebih banyak menjadi anggota rumah tangganya. Gambaran selanjutnya mengenai kondisi lansia. Berdasarkan tingkat pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikan, kalau untuk laki-laki itu sebagian besar ya, ini lebih dari 70% itu berpendidikan kurang dari atau sama dengan sekolah dasar. Nah, sedangkan untuk perempuan itu lebih tinggi lagi jumlah yang kurang dari sama dengan sekolah dasar, yaitu 80,28%. Jadi dari sini sebenarnya bisa terlihat kalau dari gambar kiri dan kanan itu
bahwa sebenarnya pendidikan laki-laki ya memang lebih tinggi karena di 70% dan perempuannya di 80%. Nah, selain itu juga tergambar ya dari pendidikan tinggi, yang menikmati pendidikan tinggi itu diploma S1 ke atas, untuk laki-laki itu ada di 6,89%, sementara untuk perempuan hanya di 4,10%. Nah, ini juga mungkin bisa nanti ya dikaji ke depannya, itu memang laki-laki memiliki pendidikan yang lebih tinggi atau bagaimana dibanding perempuan, apakah itu sesuai budaya juga bahwa laki-laki harus sekolah lebih daripada perempuan. Lanjut, untuk gambaran selanjutnya mengenai kondisi lansia dari segi pendidikan, kita bisa melihat juga nih dari rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf atau AMH-nya. Dari tahun 2020 ternyata sampai tahun 2024 itu kita lihat bahwa rata-rata lama sekolahnya itu terus meningkat dari 5,11 menjadi 5,6. Nah, untuk angka melek hurufnya itu 83,79% itu lansia itu sudah bisa membaca dan menulis. Dan lansia laki-laki, ini menurut jenis kelamin memiliki angka melek huruf yang lebih tinggi, yaitu 88,75% dibanding lansia perempuan yang 79,25%. Nah, Provinsi Papua Pegunungan menjadi wilayah dengan angka melek huruf lansia terendah, yaitu di 45 atau 76%. Jadi di Provinsi Papua Pegunungan memiliki angka melek huruf masih di bawah 50%. Ini berdasarkan data Susenas Maret 2024. Selanjutnya, nah ini mengenai akses TI atau teknologi informasi dan komunikasi. Jadi hanya 49,27%, jadi kurang dari 50% lansia itu di Indonesia yang menggunakan telepon seluler. Ya mungkin sudah masuki usia lansia, mungkin punya keterbatasan juga atau memang dari dulu tidak menggunakan handphone gitu. Dan hanya 1,46% lansia yang menggunakan komputer atau laptop. Dan 26,42%-nya yang di Indonesia yang mengakses internet. Baik, nah selanjutnya tadi saya sudah menjelaskan mengenai struktur penduduk, komposisi penduduk, lansia menurut klasifikasi wilayah, jenis kelamin, hubungan dengan kepala rumah tangga, dan lansia secara pendidikan dan teknologi informasi. Untuk selanjutnya lansia juga bisa kita lihat dalam ketenaga kerjaan, jadi persentase lansia bekerja, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Sri Wahyuni. Kepada Ibu Sri Wahyuni kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Saya rasa tadi kita sudah menyimak banyak sekali ya hal-hal terkait penduduk lansia kita. Barangkali dari kita di sini juga memiliki nenek, kakek, atau orang tua yang saat ini sudah lansia. Dan di sini sifatnya kita nanti berdiskusi. Jadi kalau di BPS memang kami menyediakan data-data statistik gitu ya, dan monggo saja nanti dari angka-angka yang bisa kami sajikan bagaimana kebijakan yang diambil, karena di sini juga dihadiri dari kementerian lembaga, barangkali bisa dari angka-angka yang kami hasilkan sebagai bahan perencanaan ke depannya, bagaimana menghadapi tadi itu peluang ya, karena lansia itu memiliki peluang untuk mendapatkan bonus demografi yang kedua. Dengan syarat apa? Lansianya aktif, lansianya produktif, lansianya sehat. Dan bonus demografi yang kedua ini tidak akan kita hasilkan apabila lansia kita yaitu tadi sakit-sakitan, ber-SDM rendah. Nah, barangkali kalau kita hitung mundur ya, lansia itu kan dimulai umur 60 tahun. Kalau 60 tahun berarti kelahiran tahun berapa?
Ya, jadi penduduk Indonesia yang lahir 65 ke atas ya, saat ini berarti masuk dalam kategori lansia. Tapi perlu kita ingat juga bahwa sebagian dari lansia merupakan usia produktif, yaitu usia 60 sampai 64. Ya, jadi dari Mbak Risma tadi sudah menyampaikan apa sih visi misi dari pemerintah Indonesia terkait lansia ini, apa sih yang menjadi peluang, tantangan gitu ya. Kalau menurut saya baik di Korea maupun di Indonesia sebetulnya tantangannya sama ya, jelas tantangannya. Apa yang terjadi ketika penduduk lansia itu meningkat gitu ya. Salah satunya dari sisi ekonomi ya, di mana dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi itu akan melambat dengan banyaknya lansia, karena lansia ini lebih rentan dan lebih dianggap sebagai beban. Maka tadi disampaikan juga ada sandwich generation, di mana kepepet gitu ya, kepepet atas harus membiayai lansia dan terpepet dengan anak-anaknya, karena biaya pendidikan juga saat ini tidak murah. Nah, terkait dengan itu semua, kita kepinginnya memiliki lansia atau nantinya ya, barangkali di sini juga beberapa sudah memasuki pralansia gitu ya. Mungkin Bu Teti sudah pralansia, saya pun sudah pralansia, dan mungkin beberapa teman di sini juga sudah memasuki pralansia. Dan kita juga harus berpikir gitu ya, bagaimana nanti ketika kita sudah memasuki masa lansia. Nah, terkait dengan perekonomian, terkait dengan beban gitu ya, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan dua teman-teman saya di depan sini, kaitannya dengan lansia yang bekerja. Kalau kita lihat di sini bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2024, kita lihat lansia yang bekerja cukup tinggi. Ya. Dari tahun 2015 sudah 46%, kemudian cenderung tinggi dan turun di tahun 2021, ya turunannya agak tajam di sini. Mungkin kita tahu bersama bahwa tahun 2021 merupakan masa puncak COVID gitu ya. Barangkali tidak hanya lansia saja yang persentasenya bekerja itu turun, tapi bahkan penduduk produktif barangkali juga turun persentase bekerjanya. Kemudian setelah masa COVID ini terus meningkat, dan di sini kita lihat ada 55,32% penduduk lanjut usia bekerja. Boleh next? Nah, dari penduduk lansia tersebut yang bekerja, kita bisa lihat di sini. Di sini saya mengambil dari publikasi statistik lanjut usia 2024, Bapak Ibu. Barangkali bisa juga dibuka, bisa juga diakses. Nah, ini sumber datanya adalah Sakernas tahun 2024. Barangkali nanti kalau ada yang belum jelas terkait angka ini, Ibu moderator barangkali lebih paham. Ya, jadi menurut status pekerjaan kalau kita lihat di sini di breakdown berdasarkan pendidikannya ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk status berusaha sendiri, kita bisa lihat di sini bahwa yang berusaha sendiri itu paling banyak pada lulusan SMP sederajat. Ya. SMP sederajat yaitu sebesar 37,39%,
Kemudian dilanjutkan dengan penduduk lansia yang tidak tamat SD sebesar 33,69%. Kemudian tamat SD, dari tamat SMP, kemudian tamat SMA, SMK sederajat, kemudian tidak tamat SD dan tamat perguruan tinggi. Jadi yang berusaha sendiri itu paling tinggi persentasenya adalah lansia kita yang tamat SMP sederajat. Kemudian kita lihat bagaimana dengan lansia yang berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh yang tidak dibayar. Di sini kita bisa lihat bahwa pada status pekerjaan yang ini paling tinggi adalah lansia yang tamat SD. Kemudian untuk pengusaha, ya, jadi di sini berusaha dibantu oleh buruh tetap atau buruh dibayar, itu paling tinggi adalah lulusan perguruan tinggi. Demikian juga dengan yang menjadi buruh atau karyawan, di sini adalah tamatan perguruan tinggi. Jadi untuk barangkali untuk yang tamatan SMP, tamatan SD atau bahkan tidak lulus SD untuk menjadi buruh, pegawai atau karyawan barangkali agak sulit, sehingga di sini bisa dibilang sangat masuk akal ya, di mana untuk yang bekerja buruh atau karyawan ini didominasi oleh lansia yang lulusan perguruan tinggi. Kemudian untuk pekerja bebas dan pekerja keluarga, di sini paling tinggi adalah lansia kita yang tidak tamat SD sederajat. Boleh next? Ya. Kemudian dari penduduk lansia yang bekerja tadi, kita bisa lihat menurut jumlah jam kerja dalam seminggu. Di sini kalau kita lihat mayoritas atau lebih dari 50% ya, lansia kita bekerja kurang dari 35 jam. Jadi barangkali ini juga cukup wajar gitu ya, di mana lansia ini seperti apa yang disampaikan sebelumnya memiliki masalah kesehatan gitu ya, kemudian mudah lelah, disabilitas dan lain sebagainya, sehingga barangkali untuk terjun ke pasar kerja atau ke dunia kerja, waktu yang digunakan untuk bekerja tidak bisa normal seperti penduduk lainnya gitu ya. Nah, kemudian untuk yang overtime juga ada ternyata. Di sini jam kerjanya lebih dari 48 jam itu sebanyak 20,69%. Kemudian 35 sampai 40 jam sebanyak 12,38% dan 41 sampai 48 jam sebanyak 13,98%. Jika dilihat dari statusnya, ya, status pekerjaannya, kita lihat di sini bahwa tertinggi adalah yang berusaha sendiri, kemudian disusul dengan berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar. Kemudian yang paling kecil persentasenya itu ada 4,82%, itu iya, paling kecil adalah berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar. Boleh next?
Kemudian kita lihat di sini status lansia yang bekerja menurut pendidikannya di sini ya. Untuk yang tamat SD atau sederajat itu sebesar 37,64%. Kemudian, jadi ini untuk yang paling besar adalah yang tidak tamat SD atau tidak tamat SD atau belum pernah sekolah sebesar 40,54%, kemudian tamat SD sederajat 37,64%. Jadi memang di dunia kerja untuk lansia ini masih didominasi oleh pekerja yang pendidikannya masih rendah. Kemudian kalau kita lihat dari lapangan usahanya, di sini ada dibedakan menjadi 3, yaitu pertanian, manufaktur, dan jasa. Kalau kita lihat secara total bahwa lansia kita bekerja mayoritas di sektor pertanian, yaitu 52,19%, kemudian jasa 34,09%, dan di sektor manufaktur sebesar 13,72%. Jadi barangkali di sini memang kualitas dari penduduk lansia saat ini, ya karena tadi lansia ini kelahiran tahun 64 ke bawah. Jadi barangkali kondisi pada saat itu secara ekonomi juga belum sebaik sekarang. Dari sisi peluang pekerjaan, dari sisi peluang pendidikan barangkali juga belum seluas sekarang kesempatannya. Barangkali hanya keluarga yang tergolong mampu saat itu yang bisa meneruskan sekolah, sehingga sampai saat ini memang lansia kita masih didominasi oleh penduduk dengan kualitas pendidikan yang masih cukup rendah. Seperti apa yang disampaikan presenter sebelumnya, bahwa rata-rata lama sekolah kita, lansia kita itu bahkan masih 5 tahun, artinya belum lulus SD gitu ya. Sehingga sangat wajar apabila saat ini penduduk lansia kita terjun di dunia kerja sebagai pekerja-pekerja yang memang belum high class gitu ya, masih tergolong sulit. Kalau kita lihat berdasarkan tingkat pendidikannya, ya, bahwa untuk lansia yang tamat perguruan tinggi, bisa kita lihat bahwa yang tamat perguruan tinggi itu paling besar persentasenya di sektor jasa, yaitu 65,22%. Kemudian semakin rendah pendidikannya, persentase pekerja lansia di sektor jasa ini semakin kecil. Jadi kebalikan dengan di sektor pertanian. Semakin tinggi pendidikannya, lansia yang bekerja di sektor pertanian semakin kecil, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di daerah perdesaan dan perkotaan, di sini di perdesaan mayoritas ya, hampir 3/4 dari lansia yang bekerja itu terserap di sektor pertanian. Namun di wilayah perkotaan yang barangkali memang sektor pertaniannya sangat kecil, sehingga lansia lebih banyak yang bekerja di sektor jasa. Boleh next? Nah, ini adalah persentase lansia yang bekerja di sektor informal. Barangkali tadi juga sudah sempat disinggung, ya, sudah sempat disinggung oleh Mbak Risma bagaimana kondisi pekerja lansia kita.
ini menurut pendidikan hampir lebih dari 80% lansia ini masih bekerja di sektor informal, gitu ya. Bahkan yang lulusan perguruan tinggi juga masih lebih dari 50% masih bergerak di sektor informal. Barangkali angka-angka ini juga bisa menjadi catatan bagi kita ya, untuk memikirkan bersama sebetulnya untuk lansia ini yang cocok, yang tepat, sesuai dengan kondisi kesehatannya, sesuai dengan kemampuannya, skill yang dimiliki, yang cocok itu lansia itu seharusnya di mana, dan juga yang tidak membebani gitu ya. Karena di sini kalau kita lihat memang lansia banyak di sektor informal, dan kita tahu sendiri bahwa di sektor informal ini mungkin secara pendapatan atau upah tidak sebesar pekerja yang bekerja di sektor formal. Baik, boleh next. Ya, ini adalah gambaran dari penduduk lansia berdasarkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Di sini TPAK dari 2023 ke 2024 ini ada sedikit peningkatan dari 54% menjadi 56%. Kemudian jika dilihat lansia yang aktif di pasar kerja itu juga angkanya lebih dari 50%, dan yang pengangguran sangat kecil di sini ya, 1% gitu ya, baik tahun 2023 maupun 2024. Boleh next? Kemudian di sini 86,70% pekerja yang lansia yang bekerja ini pendidikannya rendah, SMP ke bawah. Kemudian lebih banyak di sektor pertanian, dan 84,75% bekerja di sektor informal. Walaupun TPAK dan EPR lansia ini cukup tinggi, namun sebagian besar lansia masuk tetap di pasar kerja untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dilihat karakteristik pekerjaannya, secara umum kualitas pekerjaan yang dilakukan lansia tidak cukup bagus karena itu tadi pendidikannya yang rendah, sektornya pertanian dan informal. Boleh next? Kemudian kalau kita lihat di sini terkait mobilisasi lansia, gitu ya, bahwa kurang dari 1% lansia berpindah kabupaten kota tempat tinggal dalam 5 tahun terakhir. Jadi kalau saya baca dari hasil penelitian bahwa ketika bepergian, ya khususnya untuk lansia, ini akan memperbaiki secara emosional karena memang lansia ini mudah stres. Jadi ketika bepergian, berlibur, kegiatan sosial itu akan mengurangi tingkat stres dari lansia. Dan di sini dari hasil Susenas Maret kita bisa melihat bahwa lansia yang mengunjungi teman atau keluarga itu ada 54%, berlibur itu 15,77%, berziarah itu ada 11,6%, untuk berobat 6%, dan untuk kegiatan lainnya sebesar 12%. Jadi masih cukup baik di mana lansia kita seperti yang kita lihat bersama bahwa seringkali lansia ada kegiatan-kegiatan di masyarakat gitu ya, kegiatan keagamaan, kemudian ziarah ke suatu tempat, kemudian banyak juga lansia-lansia yang khususnya yang mungkin ekonominya cukup bagus, mereka juga melakukan perjalanan ke luar negeri untuk berwisata. Boleh next? Nah, terkait keluhan kesehatan di sini kalau kita lihat
bahwa 2 dari 5 lansia mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Namun kalau kita lihat trennya di sini cukup bagus, yaitu menurun dari 51% di tahun 2019 menurun menjadi 42,8% di tahun 2024. Kemudian 1/5 lansia yang mengalami keluhan kesehatan terganggu kegiatannya sehari-hari ya, pekerjaannya dan kegiatan sehari-hari merasa terganggu. Ini juga trennya menurun ya, meskipun kalau kita lihat penurunannya cukup lambat, tapi di sini cukup menurun. Kemudian untuk penyebab kematian di sini, penyebab kematian kalau kita lihat untuk lansia ini paling banyak adalah sakit karena penyakit tidak menular. Jadi penyakit degeneratif katanya gitu ya. Jadi paling banyak adalah penyakit-penyakit yang tidak menular, misalnya penyakit jantung, stroke, kanker dan lain sebagainya. Boleh next? Kemudian di sini jika kita melihat lansia mengalami keluhan kesehatan, di sini akan kita melihat lansia yang melakukan pengobatan, baik itu mengobati sendiri, rawat jalan, mengobati sendiri dan rawat jalan, dan tidak melakukan pengobatan. Dan mayoritas lansia kita, kalau kita lihat dari komposisi pengeluaran, di sini ada 20% teratas, 40% menengah, dan 40% terbawah. Di sini paling banyak adalah yang melakukan pengobatan sendiri. Kemudian, kalau kita lihat di dalam melakukan pengobatan, gitu ya, melakukan pengobatan paling besar adalah praktek dokter atau bidan sebesar 31,44%. Boleh next? Nah, di sini barangkali disabilitas tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Risma bahwa ini adalah disabilitas lansia dari hasil long form SP 2020, masih inline dengan hasil SUPAS 2015 yang disampaikan Mbak Risma tadi, bahwa gangguan paling besar adalah gangguan berjalan, kemudian penglihatan, pendengaran, dan yang paling kecil persentasenya adalah gangguan emosional. Jadi lansia kita masih cukup baik gitu ya, secara emosional gangguannya paling kecil dibandingkan dengan gangguan-gangguan yang lain. Boleh next? Kemudian kalau kita lihat dari sisi sosial ekonomi, nah ini lansia tersebar secara merata di berbagai kelompok tingkat kesejahteraan. Proporsi lansia dalam rumah tangga dengan distribusi pengeluaran 40% terendah itu ada 41,9%, sedangkan yang rumah tangga dengan distribusi pengeluaran 20% tertinggi sebanyak 20%. Jadi memang paling banyak lansia kita tinggal di rumah tangga dengan pengeluaran 40% terendah. Kemudian dari sisi pendapatan gitu ya, untuk kehidupan sehari-hari, kalau kita lihat di sini lansia, sebagian besar rumah tangga lansia yaitu 83,7% mengandalkan anggota rumah tangga yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi di sini lansia ada yang dari ART yang bekerja, dari kiriman uang atau barang, dari pensiunan, dan dari investasi. Di sini pensiunan masih cukup kecil ya, jadi hanya 5% dari lansia yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dari pensiunan. Boleh next? Kemudian terkait perlindungan sosial, di sini ada PKH 16,9% rumah tangga lansia
menerima PKH tahun 2024 dan di sini kalau kita lihat trennya meningkat gitu ya. Kemudian untuk jaminan kesehatan atau JKN sebanyak 77,8% memiliki JKN dan ini persentasenya secara total 77,75 tadi dan yang paling banyak memiliki adalah lansia muda yaitu 60,69%. Boleh next? Nah ini tadi juga sudah sempat disinggung bagaimana apakah ada lansia yang tinggal sendiri. Nah ternyata di Indonesia ini 5,5% lansia di Indonesia tinggal sendiri dalam rumah tangganya. Kemudian 8,69% lansia perempuan tinggal sendiri dan 2% lansia laki-laki yang tinggal sendiri. Kemudian Jogja adalah wilayah dengan persentase tertinggi lansia dengan status yang tinggal sendiri yaitu 9,6%. Jadi kalau kita lihat di sini yang berani tinggal sendiri itu adalah lansia perempuan. Ternyata lansia perempuan lebih pemberani dibandingkan laki-laki. Ini bukan kesimpulan ya. Oke, next. Nah, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan terkait statistik lansia ini. Barangkali kita bisa berdiskusi bareng nanti ya. Jadi kemarin yang kami dapatkan dari Korea sebetulnya terkait isu-isu aging population yang terjadi di Korea gitu ya. Jadi Korea untuk menyarankan sebetulnya statistik apa saja yang bisa dihitung gitu ya dengan aging population yang semakin meningkat setiap tahunnya. Jadi di Korea itu ada namanya statistik kesehatan untuk lansia. Jadi mereka melakukan penghitungan statistik kesehatan, kemudian cause of death untuk lansia, kemudian ada namanya aging index di mana lansia itu dibandingkan dengan penduduk usia 0 sampai 14 tahun gitu ya. Terus barangkali juga masih ada statistik-statistik lain yang dihitung di Korea. Dan kalau saya lihat di sana memang lansia di Korea itu masih cukup aktif di sana. Bahkan kalau saya lihat kehidupan di sana itu dipaksa untuk berjalan. Jadi di sana tuh memang sehat gitu. Bahkan yang pakai tongkat pun tuh masih berjalan. Di tempat-tempat umum, di tempat stasiun-stasiun masih banyak. Kemudian di mal-mal yang bekerja untuk membersihkan lantai itu juga lansia. Kemudian driver juga lansia juga gitu. Jadi memang di sana itu lansia-lansia itu barangkali didorong untuk aktif dan produktif. Dan satu lagi di Korea itu ada MCU, jadi medical check up dari pemerintah Korea untuk penduduknya yang barangkali juga ini sebagai antisipasi jika terjadi penyakit-penyakit yang masih bisa diatasi mungkin akan lebih cepat ketahuan gitu ya di sana sehingga lansia di sana masih cukup sehat. Barangkali demikian Bu Teti yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Sri Wahyuni. Tepuk tangan buat tiga pembicara kita yang hebat. Jadi sudah begitu banyak ya gambaran tentang lansia di negara kita bahwa lansia lebih banyak di perkotaan, lebih banyak lansia perempuan, provinsi paling banyak itu adalah Jogja, Jawa Timur, Bali, 61% lansia itu masih menjadi kepala rumah tangga gitu ya. Kemudian tingkat pendidikan lansia yang masih rendah, partisipasi angkatan kerja lansia juga masih cukup tinggi, 56%, bahkan tingkat pengangguran terbukanya 1,49%. Yang jadi pertanyaan, udah tua kok masih cari kerjaan gitu ya. Ngapain aja sebelum dia tua gitu, ya nggak sih?
joke ya. Kemudian yang lansia yang bekerja ini 86% dia bekerja dengan tingkat pendidikan yang rendah, kemudian 52%-nya di sektor pertanian, mereka bekerja di kegiatan atau sektor informal yang jauh dari sektor formal yang ada jaminannya gitu ya. Kemudian juga penyebab kematiannya itu adalah penyakit tidak menular. Jadi itu tadi jadi gambaran dari lansia kita. Nah, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, saya mau baca pantun dulu gitu ya supaya teman-teman yang tadi terngantuk-ngantuk gitu ya bisa bangun. Pergi ke kebun panen tomat. Ditemani si kucing hitam. Pembicara keren dan hebat, peserta jadi makin semangat. Yuk kita lanjut diskusi di Zoom itu sudah ada cukup banyak pertanyaan. Namun sebelumnya mungkin saya beri kesempatan untuk teman-teman yang ada sekitar 200 orang di sini untuk bisa memberikan pertanyaan atau kita bisa berdiskusi. Dipersilahkan. Ya ada 1, kemudian ada 2. Boleh nggak Mas Suryo di situ nanya? Oh boleh ya. 2, kemudian 1 lagi kalau ada, biar ganjil jadi 3. Oh ya pas 3. Silahkan. Baik, terima kasih. Tuh. Terima kasih. Perkenalkan saya Aulia. Cek. Perkenalkan saya Aulia dari Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan Cek. Ini kayaknya harus diem ini, mic-nya nggak mati-mati lagi. Ya, saya ada 3 pertanyaan, Bu Moderator. Ini bisa ditujukan untuk semua pemateri. Yang pertama, apakah proyeksi lansia kita sudah mempertimbangkan migrasi? Karena kita tahu sendiri banyak orang yang melakukan urbanisasi gitu ya. Pergi ke kota metropolitan, megapolitan untuk memperbaiki nasib gitu katakan. Kemudian mereka memiliki visi untuk kembali ke kampung halamannya ketika sudah pensiun begitu. Nah, apakah proyeksi ke depan sudah mempertimbangkan hal-hal tersebut begitu? Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan terhadap wacana perpanjangan usia pensiun yang mana dampaknya mungkin positif bagi peningkatan produktivitas lansia, tapi ke depan juga akan menghambat para masyarakat usia produktif baru untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, apakah ada statistik lansia yang terlantar? Itu dulu pertanyaan dari kami. Semoga bisa menjadi bahan diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Aulia. Mohon maaf tadi saya kurang nangkep dari kementerian mana? Kemenko PMK. Oh, Kemenko PMK. Baik, terima kasih. Selanjutnya tadi ada Mas Suryo ya. Ya, cek. Assalamualaikum, selamat sore ibu-ibu. Saya Suryo dari sini-sini aja. Tadi tertarik sama apa yang dijelaskan sama Ibu Yuni di bagian akhir gitu mengenai insight-insight yang diperoleh ketika belajar mengenai aging society di Korea Selatan. Nah, tadi kan data yang ditampilkan bahwa di Indonesia ternyata 1 dari 2 lansia itu masih bekerja. Dan bahkan 80%-nya, lebih dari 80% itu bekerja di sektor informal. Kan kayak ngeri-ngeri sedap ya kalau misalnya kita bayangin hal tersebut gitu. Nah, selain dari sisi ekonomi atau mungkin itu bisa menjadi fokus, kira-kira menurut ibu-ibu ini apakah yang jauh banget antara Indonesia dan Korea itu apa sih? Maksudnya apa yang perlu kita advokasi untuk menjadi prioritas secara
utama gitu. Apakah tadi terkait dengan kebahagiaan lansia karena ada yang hidup sendiri, trennya meningkat di Indonesia, apakah kesehatan mereka untuk kita sediakan caregiver dan sebagainya, atau sisi jaminan pekerjaannya dan sebagainya. Yang sangat jauh dengan Korea itu apa sih gitu. Jadi bisa menjadi lesson learn kita dari data yang sudah ada ini gitu. Itu pertanyaan dari saya mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Suryo. Yang terakhir dari Mbak Farah. Terima kasih Mbak Momo. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Teti. Pertama-tama saya mengapresiasi ketiga paparan tadi yang sudah sangat komprehensif menjelaskan tentang kondisi lansia di Indonesia sampai dengan tahun 2025. Ada sekitar 2 pertanyaan. Tadi dijelaskan bahwa aging population itu merupakan suatu proses dari transisi demografi seperti itu. Mungkin dengan adanya peningkatan angka harapan hidup dan juga mungkin terkait juga dengan bonus demografi. Nah, sebenarnya sampai mana sih tahap transisi demografi Indonesia saat ini jika dilihat dari sisi aging population-nya, dan bagaimana perbandingannya dengan yang terjadi di Korea Selatan, mereka sudah sampai pada tahap mana, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua mungkin terkait dengan pertanyaan Mas Suryo sebelumnya, apa yang bisa kita pelajari dari aging population yang terjadi di Korea Selatan, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi ada 3 pertanyaan dari Mbak Aulia. Tadi terkait dengan proyeksi, apakah sudah mempertimbangkan migrasi, kemudian bagaimana pandangan terhadap perpanjangan usia pensiun gitu ya, dampaknya seperti apa. Kemudian apakah sudah ada statistik lansia terlantar. Kemudian tadi dari Mas Suryo insight dari aging society di Korea Selatan gitu ya, itu seperti apa. Kemudian apa yang sangat perlu diadvokasi gitu ya, yang kira-kira sangat jauh gitu ya perbandingannya dengan negara kita dengan Korea Selatan. Lalu prioritas utama apa yang ingin prioritas utamanya apa. Kemudian yang terakhir dari Mbak Farah terkait dengan proses transisi demografi, kita sudah sampai tahap di mana gitu, dan bagaimana perbandingannya dengan Korea Selatan. Kemudian apa yang bisa kita pelajari gitu ya, tadi yang terkait dengan pertanyaan Mas Suryo dari pelajaran dari Korea Selatan. Dipersilakan mungkin satu persatu gitu ya, bisa menjawab pertanyaan yang terkait. Bisa dari Mbak Risma dulu. Silakan. Baik, saya akan mencoba menjawab mungkin untuk statistik lansia terlantar atau proyeksi lansia kita itu apakah sudah mempertimbangkan migrasi, nanti jawabannya nanti akan dibantu oleh teman-teman dari BPS. Saya highlight untuk yang kedua, untuk pandangan wacana usia pensiun. Kalau untuk wacana usia pensiun yang dinaikkan itu kita bisa lihat lagi urgensinya itu apa. Urgensi kita untuk menaikkan usia pensiun itu apa? Apa yang ingin kita capai? Tadi sempat dipaparkan oleh rekan saya juga dari BPS bahwa ternyata penduduk Indonesia itu sebagian besar adalah bekerja di sektor informal. Sedangkan yang kita tahu pekerjaan di sektor informal itu batas pensiunnya sampai mana? Yang memiliki batas usia pensiun mungkin adalah pekerja-pekerja ASN, karyawan swasta, pekerja-pekerja pada sektor formal. Seperti itu. Dan penambahan usia pensiun itu banyak sekali dampaknya. Multiplier efeknya itu sangat banyak. Jadi bisa kita lihat lagi urgensi. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ya saya pro bahwa usia pensiun dinaikkan atau tidak dinaikkan atau tetap seperti ini, tapi kita lihat lagi urgensinya seperti apa. Mungkin nanti teman-teman di sini, teman-teman BPS atau teman-teman kementerian lembaga, teman-teman saya di peneliti di sini usia pensiunnya apakah saat masih usia pensiun masih ingin kerja atau enggak? Atau ingin mantap menikmati tabungan di masa tua. Itu yang menjadi pertimbangkan apakah usia pensiun itu bisa kita
tambah atau tetap seperti ini? Seperti itu. Terima kasih. Untuk yang pertama untuk Mbak Aulia. Kalau saya lanjut ke pertanyaan dari Mbak Farah, untuk aging population merupakan transisi demografi yang berhubungan dengan bonus demografi. Di Indonesia itu sebenarnya sudah sampai tahap transisi demografi itu sudah di tahap mana gitu ya. Kalau untuk tahap-tahapnya itu adalah tingkat kelahiran dan kematian itu masih tinggi. Itu penyebabnya banyak, misalnya kurangnya akses kesehatan, sanitasi yang masih buruk, dan tingginya angka kematian bayi. Kemudian yang kedua adalah penurunan kematian. Tingkat kematian itu mengalami penurunan yang drastis, namun tingkat kelahiran itu masih tetap tinggi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengan tingkat kematian yang sudah menurun, juga dibarengi dengan angka kelahiran yang semakin menurun. Itu yang terjadi Indonesia pada saat ini. Seperti itu. Kemudian yang kita tahu bahwa TFR juga semakin menurun. TFR masih di angka berapa Mbak Put sekarang? Di 2, TFR 2,8. Oke, berarti 2,1. Berarti selama masa reproduksinya perempuan itu akan melahirkan 1 atau 2 anak. 2 anak lah maksimal. Karena kita sudah berpikir bahwa anak itu bukan lagi sebagai investasi, Bapak Ibu. Anak itu kedepannya menjadi beban, maksudnya beban dalam segi kesehatannya, dalam segi pendidikannya, dalam segi gizinya, dalam hal segi apapun, untuk mempersiapkan anak itu bisa mandiri dan tidak menjadi beban untuk keluarganya atau tidak menjadi beban bagi orang tuanya ataupun bahkan menjadi beban untuk anak-anaknya, seperti itu. Saya rasa kalau untuk Indonesia sekarang berada di tahap itu, kemudian untuk tahap yang selanjutnya adalah menuju penuaan penduduk. Itu kalau untuk menuju penuaan penduduk kan banyak sekali yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman juga, seperti itu. Indonesia sudah sampai dengan tahap di mana. Jadi nanti bisa Mbak simpulkan sendiri bahwa kita sudah sampai pada tahap yang mana. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Risma. Mungkin selanjutnya bisa Mbak Yuni atau Mbak Putri, silakan. Saya mungkin akan mencoba menjawab yang dari pertanyaan dari Mbak Aulia dulu ya, mengenai apakah ada data statistik lansia terlantar. Nah itu sepengetahuan saya belum ada. Dan satu lagi, apakah proyeksi penduduk itu sudah memperhitungkan migrasi? Nah itu iya jawabannya. Dan untuk bagaimana mekanisme memasukkan migrasi, asumsi migrasi ke dalam proyeksi penduduk, itu lebih jelasnya akan dibahas di hari besok Mbak, mulai dari populasi rumah tangga dan populasi penduduk. Selanjutnya mungkin mau menambahkan ya, menambahkan tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Risma ya, dari pertanyaan Mbak Farah dulu nih. Mbak Risma sudah menjelaskan tadi di mana posisi Indonesia di tahapan transisi demografi saat ini gitu kan ya. Dan perbandingan dengan Korea Selatan. Nah itu sebenarnya sudah digambarkan tadi oleh Prof. Choi Yong Tae. Di awal tadi Prof. Choi Yong Tae sudah menunjukkan kan piramida penduduk dari Korea Selatan yang dimana sudah masuk ke tahap piramida penduduk konstruktif. Sementara untuk Indonesia sendiri sampai pada tahun 2025 ini masih di posisi stasioner seperti yang tadi di slide kedua di paparan kami. Jadi itu adalah perbedaan dari kondisi demografi yang terlihat sangat jelas gitu antara posisi demografi di Indonesia dan di Korea yang didominasi, benar-benar sudah didominasi penduduk lansia sehingga piramida penduduknya sudah berada di bentuk konstruktif, yaitu lebih banyak di usia lansia daripada di usia muda, sedangkan Indonesia itu walaupun sudah masuk ke aging population tapi piramida penduduknya masih di stasioner. Nah untuk selanjutnya mungkin Mbak Yuni ada tambahan lagi. Ya, barangkali saya ingin sedikit menjawab Mas Suryo nih khususnya ya. Saya tadi bercerita terkait lansia yang ada di Korea gitu. Jadi memang selama di sana kami juga explore barangkali ya, explore
daerah-daerah yang ada di sana, khususnya di tempat-tempat umum, memang banyak sekali kita jumpai lansia. Di KRL, kemudian, kalau sana namanya apa ya? Subway ya. Nah, subway, kalau di sini saya lebih mengenalnya sebagai KRL gitu. Jadi banyak sekali kita temukan lansia di sana itu masih aktif gitu ya. Masih aktif berjalan maksud saya. Jadi untuk menambah kesehatan di sana barangkali, kalau saya pikir barangkali di sana itu dipaksa kita untuk berjalan, jadi kemana-mana berjalan. Perbedaan dengan di Indonesia itu manja ya, nggak cuma lansia, kita sendiri juga manja. Naik motor dari depan pintu sampai kantor gitu ya. Jarang pemerintah kita tidak memaksa kita untuk berjalan. Jadi pemerintah kita membuat kita enak sebenarnya dengan adanya transportasi, kemudian juga transportasi kita terintegrasi, itu kan sebenarnya mengurangi jalan gitu ya. Itu yang saya lihat gitu. Tapi dari sisi akademisi memang kita tidak membandingkan itu. Namun menurut saya dari pembicaraan atau ngobrol-ngobrol dengan orang Korea gitu ya, ada orang Korea yang kita juga ngobrol-ngobrol, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di Korea itu ada fasilitas MCU. Perbedaan dengan Indonesia dan Korea. Jadi di sana itu ada fasilitas MCU sehingga penyakit yang terdeteksi dini segera diobati sehingga lansianya sehat gitu di sana, sehingga masih bisa ikut terjun di dunia pekerjaan. Kemudian perbedaannya lagi apa? Barangkali di lansia itu cenderung senang barangkali ya. Senang tinggal bersama keluarga besar, kemudian masih tradisinya itu ya seperti anak itu bertanggung jawab penuh gitu terhadap orang tua. Menunjukkan baktinya kepada orang tua. Sebetulnya ini tidak salah sih, menurut saya pribadi tidak salah. Hanya saja nantinya dengan bertambahnya lansia terus-terusan, kemudian kelahiran juga akan semakin menurun, maka barangkali tradisi ini juga harus kita kurangi gitu. Artinya lansia kita juga harus aktif gitu ya di dunia pekerjaan gitu. Kemudian perbedaan di antara Indonesia dan Korea dari sistem jaminan sosial gitu ya. Kalau di Indonesia sudah ada, tapi barangkali juga cakupannya juga belum 100% barangkali ya. Tapi sudah cukup banyak lansia kita yang memiliki jaminan sosial gitu ya. Kemudian perbedaannya lagi, kalau di Korea mereka memiliki sistem pensiun gitu ya, kalau saya cari-cari gitu ya, memiliki sistem pensiun barangkali di sana karena aging population itu terjadi sudah sejak lama, jadi mereka itu seperti belajar dari pengalaman barangkali, karena di Indonesia ini kan sebenarnya baru tahap aging gitu, jadi kita belajar dari saat ini. Barangkali dulu juga dialami oleh Korea, kalau nggak salah mereka pun merdekanya duluan kita kalau nggak salah ya. Jadi kita belajar dari Korea bagaimana menyediakan jaminan kesehatan, kemudian bagaimana mereka membuat lansia itu sejahtera gitu ya. Jadi mungkin yang ada di pikiran kita atau pendapat kita barangkali ya, ketika kita melihat lansia yang bekerja, kadang-kadang mungkin terbersit, udah tua masih kerja gitu ya, apakah ini bisa dianggap sebagai negatif, bisa juga dianggap sebagai positif. Sebagai positifnya ya, dengan bekerja lansia saya rasa lebih sehat dibandingkan dengan lansia yang hanya di rumah kegiatannya. Dan saya juga baca penelitian, tapi maaf saya lupa penelitiannya, bahwa lansia yang kegiatannya
di rumah mengerjakan pekerjaan rumah, ternyata tingkat stresnya lebih tinggi daripada lansia yang bekerja. Jadi lansia yang bekerja ini selain mereka barangkali memiliki perasaan yang senang atau bahagia karena bisa menghasilkan uang gitu ya untuk kebutuhannya mereka sendiri, artinya mereka tidak menjadi beban dari anak-anaknya. Kemudian dengan mereka bekerja, mereka juga keluar rumah, berinteraksi sosial. Jadi dari sisi psikologis, ini menurut pendapat saya dan saya memang membaca itu ya penelitiannya, itu akan lebih baik kesehatan mentalnya ketimbang lansia-lansia yang sehari-harinya hanya di rumah saja. Kemudian perbedaan di Indonesia dan Korea, barangkali di layanan kesehatan di Korea itu sudah sangat maju, gitu ya. Mungkin di Indonesia juga cukup bagus, tapi untuk di perkotaan barangkali ya cukup bagus, tapi untuk wilayah-wilayah yang perdesaan, barangkali kalau karena wilayah kita juga cukup luas, ya, dari Sabang sampai Merauke, dan masih banyak juga wilayah-wilayah yang ada isu terkait pelayanan kesehatan, barangkali di tingkat perdesaan masih agak sulit gitu ya dijangkau oleh penduduk kita yang lansia. Kemudian barangkali kalau saya lihat secara langsung gitu ya, kondisi lingkungan, kondisi jalan itu berbeda. Kalau di Indonesia, kalau kita lihat di Jakarta barangkali utamanya ya, kemacetan di mana-mana, dan itu saya rasa juga akan menimbulkan polusi, ya, lingkungan yang kurang sehat barangkali. Kalau saya lihat di Korea, mereka itu fasilitas jalanannya, fasilitas di luarnya itu cukup ramah dengan lansia. Jadi saya rasa seperti itu. Jadi masih banyak lansia-lansia itu yang aktif gitu ya. Mereka ada di pusat-pusat komunitas gitu ya, ada di mall, dan barangkali lansia mereka juga lebih melek teknologi barangkali dibanding dengan lansia-lansia yang ada di Indonesia. Barangkali itu sedikit jawaban dari saya, Bu Teti. Baik, terima kasih. Sepertinya tadi sudah menjawab ya semua pertanyaannya. Ini ada beberapa pertanyaan di Zoom, saya bacakan, mungkin nanti ketiga pembicara bisa mengomentari gitu ya. Tidak perlu semuanya atau tidak perlu panjang-panjang. Jadi ada cukup banyak pertanyaannya, saya bacakan saja. Lansia, yang pertanyaan pertama, lansia membutuhkan caregiver dan generasi muda sekarang umumnya tidak terlalu care. Sementara kalau dilihat dari komposisi penduduk saat ini dan kedepannya akan lebih banyak jumlah generasi cuek, gitu ya, tanda tanya. Nah, kalau demikian, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk membantu lansia dalam hal caregiver? Lalu yang kedua, apa yang harus dipersiapkan oleh generasi saat ini yang pada tahun 2045 akan menjadi lansia sehingga menjadi lansia mandiri? Lalu pertanyaan yang berikutnya, kebijakan seperti apa yang dapat memperkuat sistem pensiun? Contoh, ibu saya adalah pensiunan ASN, tapi untuk pencairan gaji pensiunnya harus bolak-balik ke bank. Antri panjang, tidak bisa selesai 1 hari. Yang mengambil gaji pensiun harus yang bersangkutan. Bagaimana kalau nantinya ibu saya sudah sulit berjalan? Dari kasus ini saja terlihat bahwa pemerintah juga belum ada perhatian untuk isu lansia. Kemudian khusus untuk Ibu Risma sepertinya ini, faktor apa yang menyebabkan pertumbuhan lansia 2010 sampai 2020 jauh lebih tinggi dari 1971 sampai 2010? Lalu ada pertanyaan dari peserta yang lainnya,
Menurut narasumber, kapan Indonesia harus mulai mempersiapkan infrastruktur ramah lansia? Dari pemaparan narsum ahli dari Korea Selatan tadi, pemerintah Indonesia sebaiknya fokus dulu di maintain TFR. Namun kita juga tidak bisa hanya melihat dari sisi angka, tapi juga perilaku fertilitas dan norma sosial yang berlaku di masyarakat sudah mulai berubah. Lalu pertanyaan dari peserta lainnya di Zoom juga, di Korea telah bergeser persepsi bahwa untuk membantu lansia tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab anak-anak, tapi juga masyarakat. Nah, seperti apa implementasinya dan apa yang Korea usahakan untuk mengubah persepsi ini? Untuk Indonesia, selain Bali, adakah provinsi lain yang sudah mempunyai program terkait penduduk lansia? Lalu pertanyaan dari peserta berikutnya, program kesehatan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan lansia agar bisa meningkatkan perekonomian baik di tingkat nasional maupun di daerah? Kedua, sektor pertanian yang paling banyak diminati oleh lansia dalam bekerja. Fasilitas atau dukungan pemerintah di sektor pertanian bagi lansia untuk bisa memfokuskan lansia menjadi lebih produktif dan bisa mencapai bonus demografi kedua serta meningkatkan ekonomi nasional. Lalu pertanyaan dari peserta yang lainnya, apakah usia pensiun pekerja ASN dan swasta akan disesuaikan dengan semakin bertambahnya usia harapan hidup masyarakat Indonesia? Dan yang terakhir, menjadi PR kita bersama khususnya pemerintah dan berbagai pihak terkait bahwa penduduk usia tua di Indonesia sering menjadi beban karena tidak lagi memiliki sumber penghasilan dan anggota rumah tangga lainnya, pasangan, anak, keluarga lain, belum tentu memiliki kemampuan secara finansial maupun emosional untuk memberikan support kepada para lansia. Semoga ada mekanisme sistem yang memberi pembekalan pensiun sebagai persiapan di kala usia senja sehingga tidak menjadi beban. Jadi karena terbatasnya waktu, mungkin keseluruhan dari pertanyaan itu bisa langsung dijawab sekaligus mungkin merupakan closing statement juga gitu ya. Silahkan kalau ada yang ingin dari Mbak Risma mungkin ada terkait dengan pertanyaan yang di Zoom, ada yang ingin dikomentari ya silahkan. Yang khusus Mbak Risma, oke. Oke, baik. Terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih untuk penanya yang bertanya khusus kepada saya. Faktor apa yang menyebabkan pertumbuhan lansia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 1971 sampai dengan tahun 2010. Kalau kita menyadari saat ini akses untuk ke pelayanan kesehatan itu semakin mudah Bapak Ibu-Ibu jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik itu dari akses terhadap fasilitas kesehatan, kemudian ada posyandu yang sudah sampai masuk-masuk desa, puskesmas membantu yang sampai dengan desa, itu juga sudah sangat banyak kita temukan seperti itu. Kemudian selain itu, kalau khusus untuk lansia, sebenarnya sudah tersedia dokter khusus yang menangani lansia atau perawat dan puskesmas yang khusus bisa menangani lansia. Itu penyebab pertumbuhan lansia semakin banyak. Sebenarnya untuk spesialis lansia atau geriatri itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan perawat-perawat juga sudah sangat banyak yang terpapar mengenai bagaimana cara merawat lansia. Namun, di sini masih ada catatan bahwa jumlah dan angka petugas kesehatan yang merawat khusus untuk lansia, termasuk dokter spesialis tenaga kesehatannya, itu jumlahnya masih sedikit. Mungkin itu yang bisa menjadi bahan evaluasi kita. Kemudian selanjutnya adalah bonus demografi dan pergeseran struktur penduduk. Struktur umur penduduk itu kan kemarin jika pada tahun-tahun sebelumnya itu kan generasi kelahiran itu termasuk tinggi ya di baby boomers dan
baby boomers itu saat ini sudah memasuki masa lansia Bapak Ibu-ibu. Jadi di sana yang membuat yang dengan berbagai kemudahan fasilitas pelayanan kesehatan pada saat ini itu yang membuat peningkatan pertumbuhan lansia pada tahun ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada mau yang lain lagi atau? Boleh kalau mau ada yang lainnya, kalau sudah cukup mungkin bisa. Oke. Tadi kalau nggak salah ada pertanyaan yang selain Provinsi Bali gitu. Di Korea itu telah bergeser persepsi bahwa untuk membantu lansia tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab anak-anak, tapi juga masyarakat. Seperti apa implementasinya dan apa yang Korea usahakan untuk mengubah persepsi ini, serta untuk di Indonesia sendiri selain di Bali, apakah ada provinsi lain yang sudah mempunyai program terkait penduduk lansia? Kalau untuk program di Indonesia sudah ada beberapa program yang dapat membantu caregiver keluarga, misalnya yaitu tersedianya panti reda dan kader yang khusus lansia serta posyandu yang khusus lansia. Tetapi di Indonesia sendiri stigma perawatan lansia di panti reda itu seolah-olah anak itu mentelantarkan lansia seperti itu. Karena stigma-stigma seperti itu yang menyebabkan bahwa keluarga yang lebih banyak bertanggung jawab terhadap lansia itu sendiri. Kemudian tadi juga dikatakan bahwa selain di Bali, apakah ada provinsi lain yang sudah mempunyai program? Sebenarnya selain Bali juga ada Sulawesi, di sana juga ada kader lansia, ada posyandu khusus lansia, ada rumah sakit yang dengan dokter spesialis lansia. Kemudian juga untuk di Papua juga sudah ada, tetapi di Papua itu berbasis dengan rumah ibadah atau gereja. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa dokter spesialis geriatri itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Terima kasih. Oke. Baik, Mbak Putri mungkin ada? Silahkan. Mungkin ingin menjawab, tadi ada pertanyaan mengenai yang ibunya ASN dan sudah pensiun lansia, itu bagaimana langkah ke depannya. Kalau menurut saya memang sepengalaman ya, orang tua saya juga pensiunan gitu. Mungkin ke depannya pemerintah itu ada antrian khusus atau sudah secara digital. Jadi uang pensiun itu tidak harus diambil langsung, bisa secara digital saja. Setahu saya itu sudah ada aplikasinya juga yang bisa scan wajah atau saya lupa scan wajah sepertinya. Nah itu sepertinya harus dikembangkan langkah-langkah yang memperkecil proses bisnis atau tahapan sampai seorang pensiunan lansia itu untuk dapat gajinya. Dan mungkin untuk langkah pemerintah itu kemana mungkin bukan di BPS ya Bu ya, mungkin kementerian lain bisa. Ya. Terima kasih Mbak Putri. Terakhir Mbak Yuni mau memberikan. Ya, silakan. Sedikit saja Bu Ted. Saya ingin menanggapi terkait generasi yang cuek. Saya yakin yang bertanya ini tidak cuek. Ya, kalau kita lihat lansia saat ini usianya 60, biasanya anaknya itu paling enggak usianya udah 40 atau 30-an. Saya rasa anak umur 30-an, 40-an tidak secuek anak umur belasan atau 20-an, barangkali begitu. Yang bisa kita lakukan karena lansia kita saat ini secara statistik tadi sudah kita paparkan gitu ya, kondisinya, pendidikannya, pekerjaannya dan lain sebagainya. Untuk lansia saat ini barangkali memang menjadi tugas kita untuk merawat mereka. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana dengan lansia yang akan datang gitu ya. Kalau saya pribadi gitu ya, karena saya juga sudah pralansia, barangkali saya sudah berpikir bagaimana saya nanti ketika lansia. Dan yang bisa kita lakukan sebagai generasi sekarang yang kita juga merawat lansia, kita bisa belajar dari lansia-lansia yang kita rawat. Kita harus menabung. Kalau menurut saya kita harus menabung, kita harus punya investasi sehingga ketika nanti kita lansia kita tidak akan membebani anak-anak kita. Dan saya juga berpendapat bahwa nantinya seharusnya pemerintah memperbanyak panti jompo. Tapi mungkin sebutannya jangan panti jompo barangkali ya, kayaknya negatif. Apa? Panti? Werda.
Ya, sekarang namanya panti werda katanya gitu ya, mungkin lebih baik gitu ya. Artinya apa? Ketika nanti kita ini memiliki tabungan, kita ini memiliki investasi, dan ketika anak-anak kita memiliki keluarga sendiri, punya kepentingan sendiri, kita sudah siap. Kita sudah punya uang, kita sudah punya tabungan, sehingga kita bisa tinggal di panti werda, sehingga barangkali panti-panti ini yang biasanya dianggap kurang bagus pelayanannya, siapa tahu dengan kita punya tabungan, kita punya uang, maka peningkatan pelayanan di panti werda bisa lebih baik lagi. Barangkali demikian Bu Teti yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa menyiapkan program-program yang mendukung dan mendorong lansia kita lebih sehat, lebih aktif dan lebih produktif. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Yuni, terima kasih Mbak Risma, Mbak Putri dan Mbak Yuni. Kita berikan aplaus sekali lagi. Dengan demikian kita akhiri sesi kita pada siang sore sampai dengan sore hari ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan ditutup dengan pantun. Beli soto pakai kerupuk, makan bersama si anak bujang. Workshopnya seru, ilmunya cakep. Sekarang saatnya pulang dengan senang hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Ibu Teti, Mbak Risma, Mbak Putri dan Ibu Yuni gitu ya. Mungkin boleh tepuk tangan dulu biar meriah gitu. Ya, saya juga punya pantun ubur-ubur ikan lele. Materinya sangat menarik, Le. Ya. Garing ya, agak garing ya. Ya, karena sudah sore teman-teman, kita masih akan ada satu lagi, yaitu kita akan ada kuis gitu ya. Kuisnya seru banget, yang membawakan juga ini dua orang pentolan yang seru banget gitu. Jadi siap-siap semuanya untuk menyambut kuis kita. Tapi sebelum mulai kuis, ya kita boleh sambil makan gitu ya, karena sudah disiapkan. Jadi sambil kita kuis, sambil kita makan juga gitu, biar nanti bisa pulang tepat waktu. Nah, kita langsung aja persilahkan gitu teman-teman untuk sambil ngambil makan. Kita juga panggil dua duo luar biasa kita, Kak Monica dan juga Kak Arnold. Beri tepuk tangan. Keren kan? Duonya. Cek 1, 2, 3. Ya. Cek. Ya Bapak Ibu diambil dulu snacknya, jadi bisa sambil, jangan sampai kami mengambil hak Bapak Ibu untuk coffee break sore. Jadi gimana nih? Kita nunggu teman-teman yang lain dulu atau? Tapi sambil kita buka dulu kali kuisnya ya, biar bisa join. Ya. Mbak Putri kecil tolong. Bapak Ibu, ini materinya teknis dan ada perlu pengetahuan tentang diskografi lagu Bapak Ibu, diskografi lagu Indonesia gitu. Ya Abang Arnold gimana Bang? Gimana kamu nih, judul kuisnya ada nggak nih nama kuisnya? Share screen dulu kali ya? Belum ya? Gimana Put? Udah Put? Aduh, udah ngantuk nih semua orang nih. Jadi Bapak Ibu, kita karena akun kita masih akun yang gratisan,
Jadi partisipan yang bisa ikut mungkin terbatas ya. Berapa ya partisipannya? Cuma 15 ya? Kalau gratisan dia maksimal 100. Jadi Bapak Ibu yang ada di YouTube sampai 500 lebih itu mungkin terseleksi secara alam gitu ya. Jadi bisa ditunggu dulu. Jadi gimana nih, nunggu teman-teman dulu yang lagi sholat? Lanjut aja karena kan ini kuotanya terbatas nih 100 orang dan kata Mbak Desta tadi kan ubur-ubur ikan lele, kita buru-buru pulang Le. Nama kuisnya kamu itu kuis aging menua ultimately. Kenapa ultimately? Karena ultimate itu kan akhir-akhirnya lama-lama kita juga kan tua gitu. Mungkin umur itu tua ya, tua itu pasti, tapi dewasa pilihan. Tapi muka masih muda. Apa sih Mon? Oke, teman-teman bisa gabung aja di slido.com. Di situ tadi kodenya udah ya. Apa pakai QR code ya? Iya, slash lagi pagar kamu gitu. Jadi nanti teman-teman untuk yang online, yang dari Zoom, bisa nanti kalau misalnya menjadi pemenang juara 1 sampai 3, bisa screenshot ke WA panitia. Bisa diinfokan di Zoom? WA panitianya melalui kontak person yang ada di undangan ke BPS daerah ya Bapak Ibu. Nanti coba dibuka lagi file PDF-nya. Dan juga apa gimana melampirkan screenshot ya? Iya. Atau mungkin tim YouTube dan Zoom bisa share kontak yang ada di surat. Sudah 86 nih kamu nih, 90, 94, 98 dan bisa lebih dari. Kok bisa lebih dari 100? Berarti emang Tuhan tuh baik sama orang yang baik. Oke Bapak Ibu, ini hadiahnya sangat spektakuler, jadi benar-benar dijawab kuisnya dengan tepat. Karena hadiahnya apa kamu nih? Kalau hadiahnya souvenir. Souvenirnya ini menarik dari humas ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang hadir secara offline akan kami berikan secara langsung, kalau online akan kami kirimkan. Pajak ditanggung kami sendiri Bapak Ibu, biaya kirim juga kami tanggung sendiri gitu. Udah? Ada goodie bag-nya, Terus ada sampai berapa nih Mon? Kita tunggu nih Mon. Sampai Berarti kita nggak pulang-pulang dong ini ya? nggak mau pulang, maunya digoyak ya. Mungkin 15.45 kita mulai ya, 2 menit lagi 15.45. Ya kita tutup ya 12.45. Ya, 15.45. Ini ada Pak Tua, ya, Poso, Putri, Izazi. Wah, ternyata Taufik Hidayat udah pensiun langsung ikut kuis ya? Iya, padahal dia wamen kan, Taufik Hidayat tuh. Oke, Om Roy, Pak Tua. Oh ini kok kayaknya namanya masih aman-aman semua ya? Iya, namanya masih aman. Temannya Joki Analisis, Lansia Kaya, Agung SP, Larasati, 3 SBY. Larasati temannya Kerasakti bukan? Nguyen, oh mentang-mentang tadi kita bahas Vietnam ya. Jadi ada Nguyen-Nguyen ya. Itu apa sih? Anicha. Oh Anissa ya kali itu ya. PPT Ijaji, oke. 1 menit lagi Bapak Ibu akan kita mulai. Mbak Putri kecil siap ya. Pupu Papa ada FFFF. Ini kayak banyak banget itunya tadi. Fansnya Bapak Wapres kita. Tua Keladi, waduh nih Tua Keladi nih siapa nih? Gimana nih? Kamu ya, nih? Dikit lagi, sebentar lagi Bapak Ibu. Lagi ya. Susah nggak sih kamu nih soalnya? Soalnya susah, jawabannya lebih susah lagi. Pokoknya ini susah banget, jadi Bapak Ibu jangan banyak berharap gitu. Udah ya, udah 200 ya Bapak Ibu. Oke, ini juga 200. Ayo Mbak Putri kita mulai. Jangan lupa ya ini dihitung dengan kecepatan juga menjawab ya. Iya, persentase lansia. Bang. Pertanyaan pertama, persentase lansia lebih banyak berada di wilayah A. Perkotaan, B. Perdesaan, C. Perumahan, D. Perkantoran, dan E. Permukiman. Kalau Bapak Ibu perhatikan slide-nya, pasti bisa menjawab. Jadi lansia lebih banyak di mana menurut Bapak Ibu? Ayo, ya Pak, gimana? Di kantor ya banyak lansia, tapi pensiun kan?
Ya, lebih banyak memilih pedesaan ya. Apakah benar Bapak Ibu kita lihat? Nyeng. Oh, perkotaan. Jadi persentase lansia perkotaan tuh 55,31%. Dan baik di perkotaan maupun pedesaan, persentase lansianya lebih banyak perempuan. Karena perempuan itu cari aman, kalau laki-laki cari tantangan. Yeah. Next. Apa sih? Oke, yang pertama IA Mei 76, kedua menarik Hidayat marhaban. Lanjut aja Mon ya biar cepet ya. Marhabannya Ramadan. Ayo next. Mon, pertanyaan kedua. Berikut ini yang termasuk dalam 3 provinsi dengan persentase lansia tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data hasil SP 2020 adalah Jawa Tengah, B. Bali, C. Jambi, D. Nusa Tenggara Timur, dan E. NTB. Yang mana Bapak Ibu? Oh itu ada E-nya ya? Iya ada E, cuman mungkin kurang kelihatan dikit aja. Kalau diperhatikan tadi Bapak Ibu ada 3 provinsi yang tertinggi dan itu salah satunya. Ada Jawa Tengah 48% dan Bali 48%. Jawabannya benar, come on, apa? Nyeng, B. Bali Bapak Ibu. 3 terbesar itu adalah Yogyakarta, Jawa Timur, Bali. Karena itu kota-kota yang nyaman untuk kita tinggali ya nggak sih? Nggak ya? Untuk lansia. Buat lansia, buat pensiun. Jadi banyak orang beli tanah kayaknya di sana tuh. Oke, lanjut aja leaderboardnya. Bawang merah, wah ini bawang merah udah masuk ke dalam peringkat ya. Iya, kalau saya nggak tega beli bawang merah soalnya jahat. Oh, iya. Nggak usah ngomong. Lanjut aja yuk, soal ketiga. Bila ku mati, kau juga mati. Walau tak ada cinta, sehidup semati. Mana yang bukan sinonim nama band yang menyanyikan lagu ini? A. Lugu, B. Mas Naim, C. Polos, D. Natural, E. Saya nggak tahu apa itu di bawahnya. E-nya lurus. E-nya lurus. Bila ku mati semua. Ah. Innalillahi oh. Ayo 5 detik lagi. Ya. Sinonimnya apa penyanyinya? Ada David namanya, David penyanyinya. David siapa nih, Mon? Nah, oh iya B. Naim. Karena Naim itu artinya nikmat, nyaman, dan senang. Wih, itu menurut KBBI ya? Iya menurut KBBI. Okay. Kalau Naif kan lugu, polos kayak kita kan. Kalau Mas Naim apa, Mon? Tadi katanya nikmat, nyaman, dan senang. Kalau Mas Naim. Oh kalau Mas Naim mungkin Mbak Rahmi yang tahu nikmatnya. Tahu ya. Oke, lanjut aja Mon. Soal keempat, leaderboardnya dulu. Sarabi ini apa nih? Kue sarabi ya? Iya, sarabi. Udah lanjut aja. Nomor keempat. Menurut undang-undang di Indonesia, umur berapa seorang termasuk penduduk lanjut usia? A. 60 tahun ke atas, B. 65 tahun ke atas, C. 58 tahun ke atas, D. 55 tahun ke atas, dan E. 70 tahun ke atas. Iya, lansia, lanjut usia. Ada 2 konsep ya, internasional dan konsep Indonesia menurut undang-undang. Kalau Bapak Ibu tahu slide-nya tadi, ada di jawaban. Wah, pintar semua jawabannya. A. 60 tahun. Apakah benar, Kamon? Ayah, benar sekali. Tadi yang seperti Abang Arnold bilang, internasional tuh ada 65 tahun ke atas, tapi kalau UU Indonesia 60 tahun ke atas. Nggak cuma statistik aja, ada muda, madya, utama. Kalau lansia ada muda 60 sampai 69 tahun, madya 70 sampai 79 tahun, lansia tua 80 tahun ke atas. Nah kalau di BPS biasanya statistiknya awet muda ya Bapak Ibu ya. Next. Waduh, ngeri banget kamu ini. Oke, lanjutlah daripada saya kena nanti. Soal kelima. Undang-undang nomor berapa yang mengatur batas usia penduduk lansia? A. 13 tahun 1999, B. 13 tahun 1997. Udahlah, CDE-nya itu beda tahunnya aja ya Bapak Ibu ya. Saya capek baca soalnya. Ya coba berdasarkan tahun, mungkin tahun lahir anak, tahun lahir sendiri. Yo, 1999, 1997. Waduh nih, Kamon, saya juga nggak tahu nih kira-kira jawabannya benar apa nih, Kamon? 41% menjawab 98 ya. Benar nggak? Mungkin ya kita lihat, iya benar, 41% tahun 98. Itu dari UU tentang kesejahteraan lanjut usia. Kalau UU kan undang-undang, kalau UUD kan biasanya undang-undang dasar ya. Kalau UUD duniawi kan ujung-ujungnya duit. Kalau UUD rohani itu ujung-ujungnya doa. Next. Oke, lanjut aja ya biar cepet ya kamu. Soal ke-6.
Kesana kemari membawa alamat, namun yang kutemui bukan dirinya. Sayang, yang kuterima alamat palsu. Apa judul lagu ini? A-nya mana ya? Oh iya. Ke atas. Wrong address, no address, unknown address, spam address, dan terakhir fake address. Kalau Bapak Ibu paham penyanyinya siapa? Ayu Perawan. Oh, Ayu Perawan, bukan Ayu Azari ya. Oke. Iya, anaknya Abah Ojak ya. Apa tuh bahasa Inggrisnya Bapak Ibu? Saya yakin hatam bahasa Inggrisnya itu mah. Ya, gimana? Ini mah nomor satu ya Bapak Ibu semua ya. Fake address, udah jelas ya jawabannya ya. Kalau alamat bisa bohong ya, kalau umur juga kadang kita bingung jawabnya. Umurnya berapa? Ya kalau umur nggak ada yang tahu ya. Next. Oke, peringkat pertama Genzi, aku Umang menolak tua tuh Umon. Dan Fahmi Ahmad Aulia. Soal selanjutnya. Keren nih Fahmi Ahmad Aulia nih. Oh ini Mas Fahmi ya? Bukan. Soal ke berapa nih? Ke-7 ya? Ada berapa persen lansia yang tinggal sendiri di Indonesia berdasarkan hasil Susenas Maret 2024? A 5,5, 6,5, 7,5, 8,5, dan mungkin yang D, yang E 9,5 kali ya. Ayo ada berapa? Ayo, ada waktunya ini Bapak Ibu, jangan sampai nggak ngisi. Wah, sorry nih kamu. Yang A atau B nih yang benar. Kita lihat jawabannya. Ya A benar, 55,5% lansia tinggal sendiri. Dan yang paling banyak lansia tinggal sendiri itu adalah Provinsi Yogyakarta sebanyak 9,55%. Mungkin mereka setelah sendiri nggak kawin lagi gitu ya. Bapak Ibu tahu nggak apa bedanya sen kanan sama sen kiri? Apa tuh, come on? Kalau sen kanan belok kanan, kalau sen kiri kasihan soalnya sen kiri sendiri ya. Apa sih? Kita next. Coba lihat leaderboardnya. Oke, lanjut aja ya Mon ya, biar nggak sendiri terus. Wah, menolak tua sama Fahmi Ahmad Aulia benar semua nih. Dan tua keladi SL Gen Z. Lanjut soal ke-8. Berada di pelukanmu, mengajarkanku apa artinya titik-titik kesempurnaan cinta. Tebak lirik istilah titik-titik di lirik yang hilang. A. Keamanan, B. Kepuasan, C. Kenyamanan, kenikmatan, dan E. Ketenangan. Kok ketenangan ya, meninggal berarti ya. Iya. Ini lagu siapa Kamon? Pasto? Rizky. Oh Rizky ya. Rizky siapa nih? Rizky Rido? Rizky bukan ya, beda ya. Jawabannya, wah C. Kenyamanan. Kayaknya Bapak Ibu semuanya pada jago musik ya. Iya. Dah. Iya, kenyamanan. Karena kadang yang nyaman belum tentu bertahan ya Ibu. Jadi keluarlah dari zona nyaman Anda. kita next aja. Lihat leaderboardnya siapa Bapak Ibu? Wih, Ahmad Aulia. 8 ya, paling nyaman kayaknya di Bapak ini ya. Gila, nyaman banget Bapak Fahmi Ahmad Aulia ini. Oke, soal selanjutnya, soal 9. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Berisi semua hasrat dalam hati. Ku hanya ingin dapat memiliki dirimu hanya untuk sesaat. Berikut adalah lagu sejenis yang memiliki lirik dengan kesamaan situasi seperti lirik lagu ini panjang ya. Kecuali A. Manusia bodoh ada band. B. Posesif naif. C. Naikin dulu kakak. Mati-matian mahal ini raharja. D. Jadikan aku yang kedua. Astrid Satriasari. E. Ada apa denganmu Peter Pan. Ayo Bapak Ibu pahami makna lagunya. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika Bapak Ibu. Itu Cinta Monica ini ya? Agnes Monica ya? Iya. Oh bukan Monica Windy ya? Sekarang Agnes mau aja karena dia bingung mau apa. Ya Bapak Ibu pikirin maknanya yang sama-sama cinta yang gak ada logika tuh gimana sih? Gimana kamu jelasin? Kok bisa gitu lo cinta kayak gitu. Nah paling banyak yang dipilih apa Bapak Ibu? Ini ya Jadikan Astrid aku yang kedua Astrid. Bener gak Kamon? Coba kita lihat jawabannya. Ya jawabannya ada apa denganmu Peter Pan? Tolong jelasin dong Kamon, saya juga gak paham nih. Maksudnya gimana? Gak ada logika ya, temanya itu bucin, kurang pintar gitu ya. Cinta mati dan cinta bodoh. Kalau manusia bodoh kan Bapak Ibu tahu ya. Tidak ada yang salah, hanya aku manusia bodoh ya. Kalau yang kedua itu posesif naif, bila aku mati kau juga mati, itu ngapain gitu kan. Yang mati-matian itu kan Tuhan ini cinta atau bodoh itu kan juga. Bodoh lagi ya. Kalau Astrid, masa yang mau jadi aja yang kedua ngapain Bapak Ibu? Tapi terserah Bapak Ibu deh kalau ada yang mau.
Aduh. Ya semuanya seperti kata Tit pakai ya, cinta ini tidak ada akhirnya gitu. Jadi Bapak Ibu daripada menderita dalam cinta lebih baik menderita dalam. Wah, Fahmi turun. Kayaknya kurang menyerapi ya lagunya ya. Dia kurang. Mohon maaf Bapak, bukan bermaksud. Oke, lanjut aja. Soal ke-10. Lebih dari 50% lansia memiliki pekerjaan utama di sektor berdasarkan Sakernas Agustus 2024. Kau tadi dengar ibu-ibu yang cantik tadi ngomong, pasti pada tahu. A. Industri manufaktur. B. Perdagangan. C. Transportasi. D. Jasa. Dan terakhir E. Saya tidak tahu apa itu. Pertanian. Ini teknis ya, Bapak Ibu mulai konsentrasi lagi. Konsentrasi. Tatap mata Ojan. Iya. Jawaban paling banyak 74% pertanian. Apakah benar kamu? Oh benar, jadi ada 52,19% lansia memiliki pekerjaan utama di sektor pertanian. Tahu nggak Bapak Ibu kata kepanjangan dari petani? Saya juga baru tahu. Yaitu penyangga tatanan negara Indonesia. Keren banget nggak tuh? Itu dibuat oleh Presiden Soekarno tahun 52. Sedangkan penyangga kita aja begitu, gimana negaranya coba? Ya, next. Lanjut aja ya Mon ya. Oke, masih bertahan Din, Fahmi, Ahmad Aulia, NN, Mei, dan Riz. Soal selanjutnya, soal ke-11. Status dalam rumah tangga bagi sebagian besar lansia merupakan A. Orang tua, B. Anak, C. Kepala rumah tangga, D. Cucu, dan E. Family lain. Ya, yang apa Bapak Ibu? Gimana? Ini susah banget nih soalnya nih. Bingung. Susah banget. Status dalam rumah tangga. Bukan Ya. status palsu ya Bapak Ibu. Mari kita pilih. Iya, ada orang tua atau kepala Yang rumah mana nih tangga. kamu? Yang menang nih? Kalau aku sih yes, yang ya kita lihat jawabannya Bapak Ibu, iya Kepala rumah tangga. Udahlah, udah jelas lah ya. Iya, karena 69,18% lansia merupakan kepala rumah tangga. Lansia laki-laki lebih banyak jadi KRT ya Bapak Ibu. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah leher yang memutar kepala. Ya dimaknai sendiri ya Bapak Ibu. Next. Oke, lanjut ke nomor. Oh, ini leaderboardnya Fahmi, Ahmad Aulia turun ketiga. Lanjut soal ke-12. Little star in the sky high above, so many of you decorating the sky. I want to fly and dance far, far away to where you are. Dalam lagu ini, si penyanyi menginginkan apa? A. Terbang dan menyanyi. B. Tendang dan berlari. C. Tegang dan berdiri. Wah, tegang dan berdiri. Ya. D. Terbang dan menari. Dan E. Tenang dan sendiri. Kayaknya kalau tenang dan sendiri ini lansia ya. Iya, agak-agak ini ya, mengerikan ya. Apa coba? Jawabannya adalah terbang dan menari. Gimana nih kamu? Saya nggak paham maksudnya apa. Ya, pasti tahu. Oh benar, bintang kecil. Waktu ku kecil nyanyinya lagu bintang kecil. Ya, ya benar, Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa sama kayak saya nggak ya? Saya tuh sering salah bintang kecil di langit yang tinggi apa langit yang biru, ya kan? Enggak ya? Ya udah kita next aja. Oke, next aja. Leaderboardnya masih sama posisinya. Lanjut aja. Soal ke-13. Persentase penduduk lansia di Indonesia masuk ke dalam kategori A. Age Society, B. Aging Society, C. Super Age Society, D. Aging Super Society, dan E. Old Gold Society. Wah, ini kayaknya jualan emas ya. Yeah, you are never old but you are gold. Apa nih kamu? Saya nggak tahu nih. Wah, jawabannya B. Bener nggak sih Aging Society? Ya mungkin ya. Ya, langsung udah kelihatan. Oh benar dong, iya. Tadi seperti di paparannya Mbak Rahmi ya, Mbak Risma, Mbak Risma. Iya, seperti dibilang itu aging society itu ketika proporsi lansia sebesar 7 sampai 13,9%. Kalau kita semua di sini apa? High society. Oke, next. Oke, next langsung aja leaderboard kita masih sama. Cuma tua keladi makin menaik ya, makin tua makin naik. Asik, makin tua makin naik gimana tuh? Umurnya, kebijaksanaannya. Soal ke-14, umur harapan hidup di Indonesia sampai tahun 2024 menunjukkan tren A. Fluktuatif, B. Menurun, C. Stabil, D. Tidak tentu, dan E. Meningkat.
Ya, umur harapan hidup kita semakin apa Bapak Ibu? Ya, semakin apa? Kalau berat badan kita berharap menurun ya. Berharap tergantung. Saya maksudnya. Meningkat. Apakah iya. benar jawabannya? Iya, Betul. benar. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, tren umur harapan hidup di Indonesia 2015 sebesar 70,78% dan terus meningkat sampai 72,39% pada 2024. Berarti semakin besar ya harapan kita untuk hidup. Tapi tetap aja Bapak Ibu jangan berharap sama manusia, berharap sama yang di atas. Oke, ya next. Next soal terakhir, ini soal penentuan Bapak Ibu. Ayo harus bisa menang. Ini Din, Fami, Mei, Tua Claudia, sound triplet. Cukuplah saja berteman denganku, janganlah kau meminta lebih. Ku tak mungkin mencintaimu, kita berteman saja, teman tapi mesra. Berikut yang bukan nama lain dari judul lagu ini adalah A. Selimut tetangga, B. Hubungan tanpa status, C. Friendzone, D. Teman rasa pacar, dan E. Kakak adik ketemu gede. Dulu lagunya Ratu nih Bapak Ibu. Ayo, gimana Bapak Ibu? Soal terakhir nih, ayo. Iya, biar Maya sama mendapatkan Mulan. 3 hadiah terbesar dari BPS dan dari semuanya. Yang bukan apa? Ya, udah semua ini mengisi ya. 59%. Wah, paling banyak menjawab selimut tetangga. Apakah benar, Kamon? Iya, kita lihat. Dedene. Betul. Coba jelasin, Kamon. Ya selimut tetangga saya nggak tahu artinya ya Bapak Ibu. Tapi yang jelas kalau HTS kan zaman dulu ya deket-deket, nggak ada hubungan, ya nggak ada status. Kalau yang friendzone ya tahulah Bapak Ibu. Cuman teman-teman aja tapi nggak ada kepastian. Yang teman rasa pacar sudah tahu. Kakak adik ketemu gede ya cuman kakak adik zone ya. Jadi teman tapi mesra. Bapak Ibu tahu nggak bedanya TTM pagi sama TTM malam? Kalau pagi TTM tuh tiba-tiba mulus. Kalau malam tiba-tiba mimpi. Iya. Oke Bapak Ibu, kita lihat sekarang leaderboardnya. 3 besar pemenang adalah Fahmi Ahmad Aulia. pertama Fahmi Ahmad Aulia, kedua Mei, dan ketiga Din. Harapan 1, harapan kedua, mohon maaf ya. Fahmi Ahmad Aulia offline apa online? Oh ya silakan maju. Silakan maju Mas Fahmi. Yang kedua Mei, Mbak Mei, apakah offline atau online? Oh ya. Mas, Mbak, Mbak Mei, Mas Mei. apakah ada chatting di Zoom atau gimana? Tidak ada ya. Din, siapa Din? Offline, Din? online? Ya, Offline, kalau online. tidak ada infonya bisa kita naikkan lagi juara 4, juara 5 atau gimana? Ya nanti kita tunggu kabar aja ya. Di offline ini cuman Mas Fahmi doang nih yang menang. Ya. Ini pencerahannya oleh siapa ya juaranya? Penyerahnya sekarang atau nanti? Iya sekarang, Gimana? sekarang. ya. Oke. Mungkin diwakili oleh Kak Fahmi dan untuk Fahmi. Iya. Ya, betul. Ayo silakan Kak Fahmi. Ya selamat Mas Fahmi Ahmad Aulia. Untuk yang nomor 2 Mei dan Din mohon mengirimkan buktinya ya. Udah? Nanti mohon untuk yang Mei dan Din bisa dikirim ke WA dengan screenshot bukti pemenangnya, dan mungkin dari kami sekian. Saya mau kasih pantun dulu. Cakep. Ke Pasar Ikan ketemu Tias Mirasis. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Arnold. Saya Monica. Kami pamit undur diri. Dadah. Kami kembalikan kepada Ibu Desta. Terima kasih. Ya baik, terima kasih banyak pada Kak Monik dan juga Kak Arnold. Luar biasa seru emang kakak-kakak dua ini. Baik, dengan berakhirnya kuis kita gitu ya, berakhir juga acara pada pagi hari ini. Diingatkan untuk besok kita akan masih melaksanakan di tempat yang sama di sini dan di jam yang sama dimulai dari jam 9. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu datang tepat waktu. Saya akhiri untuk acara hari ini. Terima kasih atas partisipasinya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.